Hingga suatu ketika, ia melihat sebuah gambar Ultraman di zaman kuno. Barulah pemuda itu menyadari bahwa di dinasti ini ada penjelajah waktu lain. Dan berikutnya, seorang pria yang membawa senapan api masuk, yang kebetulan adalah atasan langsungnya di masa modern. Kamu, bajingan, bahkan datang ke sini juga. Kamu, anjing, belum mati juga. Sampai atasannya mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Pemuda itu sangat menyesal. Seharusnya dia tidak menyinggung atasannya dulu. 3 bulan lalu, saat pemuda itu melaporkan pekerjaannya kepada bosnya. Tanpa diduga, atasannya malah membentaknya tanpa melihat laporan tersebut. Pemuda yang selama ini menderita perundungan di tempat kerja akhirnya tak tahan lagi. Langsung menghajar dengan tinju tanpa ampun. Namun, saat keduanya berkelahi, mereka secara tak terduga tersengat listrik. Hingga menyebabkan keduanya bahkan saat berpindah dimensi pun tetap bersama. Setelah berpindah dimensi, pemuda itu malah menjadi anak seorang Perdana Menteri. Setiap hari hanya bermain petak umpet dengan para dayang. Ia sepenuhnya menunjukkan kultivasi diri seorang anak manja yang kaya raya. Saat dia merasa bangga karena terlahir di keluarga kaya, pintu utama kediamannya ditendang terbuka. Orang yang datang adalah anak buah dari Pangeran Zenan. Tanpa basa-basi mereka akan menggeledah kediaman Perdana Menteri. Pemuda itu langsung menyebut nama ayahnya, Perdana Menteri. Tidak disangka, berikutnya ayahnya sendiri juga dibawa menggantung lehernya ke hadapannya. Karena kebetulan saat itu negara Beimang menyerang perbatasan Dakin. Dan ayahnya yang keras kepala itu malah membuat pernyataan resmi di hadapan permaisuri. Berjanji akan menenangkan kerusuhan dalam waktu 3 hari. Dan hasilnya adalah dipecat dan keluarganya dirampas hartanya. Pemuda itu hampir pingsan karena kesal dengan rekan setimnya yang bodoh itu. Saat keduanya akan dibawa ke penjara hukuman mati, kasih dan ayah mertua pemuda itu tiba tanpa diundang. Namun, pemuda itu merasakan firasat buruk. Benar saja, sedetik kemudian ia melihat kekasihnya dan pangeran saling melirik. Kemudian, paket pembatalan pertunangan yang sudah familiar. Ayah mertua melihat keluarga pemuda itu kini telah kehilangan kekuasaannya. Tentu saja harus meninggalkan kegelapan dan menuju terang, menambah penderitaan orang yang sudah susah. Tunangannya juga menuduh pemuda itu hanyalah seorang pemuda kaya yang tidak berpendidikan. Sama sekali tidak pantas untuk wanita bangsawan seperti dirinya. Perdebatan Perdana Menteri yang berdasarkan alasan hanya mendapat tatapan sinis. Kemudian calon ayah mertua itu mengatakan, selama Perdana Menteri mau berlutut di hadapannya, dia masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkan putranya yang kaya dan tidak berpendidikan itu hidup. Jangan berlutut, laki-laki sejati lebih baik berdiri dan hidup daripada berlutut dan mati. Memangnya hanya akan masuk penjara. Ayah, tenang saja. Keluarga kita, keluarga Qin, pasti akan mencapai puncak kejayaan. Bukan, kapan kamu berlutut kepada Tuan Panglima? Namun, satu masalah belum selesai. Masalah lain muncul. Kedatangan Panglima berarti pemuda itu akan dibawa untuk dipancung. Pada saat itu, pemuda itu benar-benar kehilangan kendali. Bagaimanapun, dia sekarang menuju ke lapangan eksekusi. Bahkan kesempatan untuk membalikan keadaan pun hilang. Maka dia meminta untuk segera menghadap Yang Mulia dan menyatakan bahwa dia memiliki cara untuk mengalahkan pasukan Beimang. Namun komandan sama sekali tidak mengindahkannya. Yang dikira situasi yang pasti akan berakhir dengan kematian. Namun setelah kedatangan sang putri, sebuah perubahan terjadi. Hanya karena sang putri tahu bahwa pasukan Beima sudah tiba di depan kota. Menjatuhkan hukuman mati pada keluarga Perdana Menteri tidak akan menyelesaikan masalah. Mendengar pemuda itu mengatakan bahwa dia memiliki cara, dia memutuskan untuk mencobanya. Lalu dia setuju dengan permintaan pemuda itu untuk menghadap. Namun ketika pemuda itu tiba di ruang istana, langsung menyatakan dirinya mampu menyelesaikan masalah perbatasan Beimang. Para menteri istana setelah mendengarnya langsung menegur pemuda itu karena berbicara sembarangan. Mereka memohon kepada permaisuri untuk mengusir pemuda yang urakan itu dari istana. Bahkan permaisuri terdahulu pun mengira pemuda itu sedang berbohong. Sang Perdana Menteri yang merupakan ayah pemuda itu ketakutan dan langsung memohon ampun. Memohon Yang Mulia untuk mengampuni nyawa anaknya. Namun saat itu juga, pendeta negara Beiman, justru, sampah kecil mana yang berani menantang pendeta negara ini dalam adu senjata? Selamat datang pendeta negara Beiman. Anjing brengsek, kau juga ikut pindah dimensi? Kau ini anjing, kau belum mati juga? Lapor guru negara. Dia hanyalah seorang pemuda yang hidup berfoya-foya, mencari kesenangan sepanjang hari. Barusan dia juga sesumbar ingin bertanding dengan Tuan. Tidak masalah, barang sampah. Kamu tahu bagaimana saya menghabiskan 3 bulan ini? Bekerja keras dan menciptakan banyak senjata baru. Duduk di posisi guru nasional. Sekarang saya berada di bawah satu orang, di atas banyak orang. Sedangkan kamu, sampah tak berguna. Dasar berani-beraninya membandingkan diri dengan saya. Anakku, Tuan Muda, Xiao Fang, kenapa kau datang? Apakah ini tempat yang pantas kau datangi? Cepat pergi, cepat pergi. Mereka ingin membunuhmu. Cepat lari. Tidak apa-apa. Ayah, kita tidak takut. Anakmu berani datang. Pasti sudah menang. Meskipun aku juga mengagumi keberanianmu. Tapi kau pada akhirnya tak bisa mengubah hasilnya. Aku bisa mengubahnya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Jika aku menang, maukah kau menikah denganku dan menjadi istri mudaku? Kenapa tidak? Lagi pula kau tidak akan pernah menang. Kau sampah tak berguna. Berani sekali kembali untuk mencari siksaan. Kau tahu bahwa kau tidak mungkin melarikan diri? Bukan? Begini saja, merangkaklah di bawah kakiku. Lihatlah seperti anjing. Tapi aku tidak menginginkan anjing sepertimu. Bermulut keras seperti bebek. Hanya dengan 3 hari kau
masih bisa membuat gelembung besar. Mungkin bahkan pisau pun kau tak bisa buat. Aku hanya takut. Aku keluarkan ya. Kamu ngompol di celana, kan? Keluarkan. Aku lihat. Lihat bagaimana kamu melawan pistol api ini. Kamu tidak mungkin menangkap peluru dengan tangan kosong, kan? Tuan Muda Qin, artefak guru negara bagian utara. Hanya dengan satu tembakan bisa mengalahkan 5 Grandmaster. Ahli manapun di depan doktor ini tidak akan berarti apa-apa. Bisakah kau berhenti menggoyang-goyangkan benda itu di depanku? Sungguh menyebalkan. Masih saja berpura-pura di depanku. Kau sudah bermalas-malasan dan hidup pas-pasan selama beberapa bulan. 3 hari kau bisa menghasilkan apa? Teknologi ini, teknologi terhebat di zaman sekarang. Hehehe, siapa yang datang? Dia yang mati. Aku ini, pendekar pedang peringkat ketiga di dunia. Mari kita lihat jurus andalan guru negara Cui. Hei ya, hati-hati, ada pembunuh. Tidak perlu khawatir. Ini adalah ahli pedang yang aku cari. Luar biasa. Peringkat ketiga di dunia. Bunuh sapi hijau itu dulu. Perawat Xiao Xin. Pedangdut ini adalah ahli pedang terhebat. Ahli pedang macam apa itu? Di depanku, dia hanyalah ayam kampung. Anjing gila. Matilah kau. Aduh. Hahaha. Berani sekali Cui Niu. Kau berulang kali membunuh orang di istana kerajaan Qin kita. Apakah kau sama sekali tidak menganggap kerajaan Qin kita? Lalu bagaimana? Siapa yang menyuruh kalian menghina kami? Suku BMA, setiap 3 kali napas, aku akan membunuh 1 orang. Sampai dia mau menikah denganku. Keluarga Qin, patlah berlutut dan mengakui kesalahanmu. Ini semua ulah Qin Feng seorang diri. Seharusnya Qin Feng yang menanggungnya sendirian. Apakah kau baru saja menganggapnya penting? Qin Feng, kenapa kamu begitu keras kepala? Kau sama sekali tidak punya kesempatan. Kupikir kau tampan. Mulutmu cerewet sekali. Lagi pula, kau belum pernah melihat pistol. Mereka pernah. Jangan pura-pura lagi. Aku memberimu waktu. Kau mungkin bisa membuat sesuatu. Tapi kau sudah menghabiskan beberapa bulan. Sekarang ini benar-benar sampah. Dengan apa kau akan bermain denganku? Qin Feng, kau ini hanyalah seperti lumpur. Orang sepertimu, dengan apa kau bisa dibandingkan dengan guru negara? Ya, kau hanyalah seekor katak dalam sumur. Kau tak akan pernah bisa melihat bulan di langit. Guru negara hanya perlu 1 tembakan untuk membunuhmu. Kau tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Qin Feng, apa kau punya cara untuk menghadapi senapan yang suka menyombong? Qin Feng, kau hanya pandai bicara. Apa gunanya? Ketika kau menjadi istri kecilku nanti, akan kubiarkan kau bicara sepuasmu. Bermain sandiwara. Yang mulia, hamba mengusulkan agar Qin Feng dipenjara, agar ia tidak memancing amarah guru negara. Tidak ada yang mendengarkan usulmu. Lalu bagaimana jika aku memancing amarahnya? Hei, aku sangat marah. Kamu sudah berhasil membuatku marah. Awalnya aku ingin menjadikanmu seperti makanan anjing. Lihatlah bagaimana aku akan menikahi permaisuri kalian, lalu membunuh keluarga kalian. Sekarang aku memutuskan untuk membunuhmu dulu. Lalat menyebalkan ini. Biar dia yang menyinggung dukun istana. Sekarang kita tidak perlu turun tangan. Dia pasti mati. Aku memang sudah lama tidak suka melihat wajahnya. Orang yang mencari kematian ini sulit untuk dicegah. Xiao Feng, minggir. Kunang-kunang ini bukan lelucon. Para ahli tingkat atas pun dikalahkannya. Mati tak apa-apa. Ayah tidak takut. Sebelum dia menembak, aku sudah bisa membunuhnya. Jin Feng, lebih baik kau mundur. Aku sudah melihat gambar-gambarmu itu. Kamu pasti punya cara lain untuk membuat senjata. Selama masih ada hidup, tak takut kehabisan kayu bakar. Tidak perlu, aku tidak butuh kayu bakar. Aku sudah selesai membuatnya. Hahaha, baru berapa lama sudah berhasil membuat pistol? Kenapa kamu tidak bilang saja, kamu sudah membuat pesawat tempur? Qin Feng, sampai saat ini, mengapa kau tetap menolak untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu? Ini masih bisa ditoleransi. Mari kita mulai dengan bertanya kepada istri muda dulu. Kau salah, nanti dia akan berlutut di depan suamimu. Anak haram, akan kutembak mati kau. Jangan buang peluruku. Saudara, bicara baik-baik. Bunuh kau. Hei, jangan berisik. Jangan berisik. Oh, Qin Feng ternyata juga punya senapan. Ahli api takut padanya untuk apa? Barang itu sekilas saja terlihat palsu. Iya. Punyakanku ini palsu. Ayo, kita beradu. Anak nakal, jangan coba-coba menggertakku. Dengan tingkat industri di zaman ini, pistol seperti itu tidak mungkin dibuat. Itu adalah guru negara. Kita akan berduel dengannya. Aku percaya kau pasti bisa. Mari kita saksikan kehebatanmu melawan guru negara. Tembak dia. Ayo, serang aku. Dia bisa mati di tangan Anda, itu kehormatannya. Diam semuanya. Perawat, kenapa kamu takut padanya? Dia itu cuma barang palsu. Omong kosong. Aku takut sama sampah seperti dia. Kalau tidak takut, datanglah. Aku akan menembak. Ya, aku akan menembak. Ya, bagaimana mungkin? Mungkin senjata Qin Feng itu benar-benar asli? Jangan macam-macam. Nanti sama-sama rugi. Siapa yang akan sama-sama rugi denganmu? Dengan kecepatanmu mengisi peluru itu. Aku sudah membunuhmu 10 kali. Senjata ajaib buatan Qin Feng ini terdengar 10 kali lebih hebat daripada omong kosongmu. Tidak mungkin dia berbohong. Seandainya dia benar-benar memiliki barang sehebat itu, bukankah seharusnya dia sudah mengeluarkannya sejak lama? Intinya, saya bertanya apakah dia berbohong dengan sengaja. Seandainya dia benar-benar sehebat itu, bagaimana mungkin rumahnya bisa digeledah? Iya, benar. Aku hanya menakut-nakutimu. Ayo kita tembak bersama. Aku hitung 1, 2, 3. Kita berdua menembak bersamaan. Lihat siapa yang mati duluan. Baiklah, keempat Raja Ksatria keluar. Habisi anak ini untukku. Keempat Raja Ksatria Beiman datang untuk melawan. Dikabarkan keempat Raja Ksatria telah menguasai ilmu Kim Jongjo. Tahan terhadap senjata tajam. Ke atas. Apa? Setidak masuk akalnya. Bukankah kau bilang kebakarannya palsu? Bagaimanapun juga dia terlihat palsu. Dia langsung membunuh 4 Grandmaster kelas dunia. Kereta yang dibuat Qin Feng memang luar biasa. Dia jelas-jelas hanya seorang pembuat barang rongsokan. Bagaimana mungkin dia bisa membuat ini? Ini tidak masuk akal. Kau tidak mungkin bisa membuat pistol yang secanggih ini. Kau ini banyak sekali yang tidak mungkinnya. Aku bertanya
bertanya padamu sekarang, berani tidak kau menikahi permaisuri dan putri kita? Berani tidak kau melawan keluarga Qin kita? Cepat katakan, pistol buatan saya mudah sekali meletus loh. Ah, anak nakal, jangan macam-macam. Kau hanya beruntung membawa pistol. Itu bukanlah buatanmu. Sedangkan aku tidak hanya memilih pelengkap, tapi juga peluru cadangan. Mesiu. Apa itu mesiu? Mesiu yang bukan buatan tuan, bisa dengan mudah menghancurkan tembok kota. Aduh, apa yang sebegitu tidak masuk akal? Yang mulia permaisuri, saya sudah memproduksi masal senapan dan mesiu, dan telah melengkapinya secara menyeluruh ke dalam pasukan. Permaisuri Agung, saya ingin tahu apa yang akan yang mulia gunakan untuk menghadapinya. Apakah kau punya cara? Mesiu apa itu? Tasan untuk tahun baru. Tasan, kalau begitu, besok kita bertanding lagi. Biar kau lihat kehebatannya. Kau punya kecenderungan untuk disakiti? Setelah kau, ayah, menyaksikan kehebatan Guru Agung Mingying. Jika kau masih menolak untuk menikah denganku, pasti akan memimpin pasukan ke selatan, menawan rakyatmu yang tak terhitung jumlahnya. Kita pergi. HMPH. Kalau bukan karena masih perlu waktu untuk mempersiapkan, aku akan membunuh Qin Feng di tempat. Kamu ini benar-benar menyebalkan. Qin Feng, semua ini karena kamu telah membuat marah Guru Negara Cui. Baru terjadi situasi seperti ini. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Apa aku tidak mengganggunya? Dia tidak akan menyerang tembok besar, kan? Qin Feng, kamu harus lebih rendah hati. Istri muda sekarang harus mulai memanggilnya dengan sebutan yang benar. Ya, Jiang Fuzun. Lalu apa? Kamu mau menipu? Saya bilang padamu, Yang Mulia masih duduk di sini. Jangan bohong padaku. Sekarang bukan waktu untuk bertengkar. Kalian sebaiknya pikirkan cara menghadapinya. Hanya beberapa petasan saja. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya, tapi apa? Aku akan sepenuhnya mendukungmu. Yang dibutuhkan hanyalah ini. Ajukan saja, berapapun yang kau butuhkan, akan kuberikan. Oh ya, aku tidak butuh uang perak. Aku hanya butuh perhiasan, dan barang antik serta lukisan. Tidak masalah. Dan aku hanya mau milik kedua keluarga mereka. Apa yang kamu bicarakan? Qin Feng, kamu sakit. Kamu dihukum mati. Karena apa? Dikabarkan keluarga besar Raja Nan dan Menteri Keuangan itu sangat kaya raya. Sekarang Qin menghadapi krisis. Seharusnya mereka berkontribusi untuk Qin. Kedua keluarga itu tidak mungkin menolak, kan? Terima kasih. Tidak kusangka Qin memiliki begitu banyak menteri yang setia. Saya sangat mengagumi Pangeran Shao, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Sedangkan rasa kagum saya pada Menteri Liu bahkan seperti banjir di Sungai Kuning. Begitu besar dan tak terkendali. Kalian berdua begitu murah hati. Benar-benar teladan bagi kami semua. Bukankah ini hanya beberapa perhiasan dan permata? Hamba bersedia. Bersedia berkontribusi untuk negara. Hamba juga bersedia. Bagus, tak salah memang pelayan dan menteri yang setia padaku. Qin Feng, apakah kamu puas? Cukup. Jika belum, aku akan minta lagi. Qin Feng, uang kami semua kau ambil. Kau juga harus memberitahu kami bagaimana cara menghadapi Beimang. Mengapa aku harus memberitahumu? Agar kau memberitahu mereka. Kau, Qin Feng, aku keturunan bangsawan yang setia. Jangan menuduhku tanpa bukti. Qin Feng, jangan kau kira dengan menerima uang kau akan hidup tenang. Ku beritahu, jika besok kau tak menemukan jalan keluar, kau pasti mati. Maka aku juga akan memberikan saran. Jika Anda ingin menangkapnya, tangkap mereka bersama-sama. Jika Anda menang, biarkan orang-orangku pergi. Bunuh mereka semua. Saya punya pendapat sendiri. Lupakan semuanya. Angin sejuk, kau tinggal di sini. Apa yang bisa saya bantu? Yang Mulia, Qin Feng, tidak ada orang lain di sini. Jujurlah, bagaimana cara menghadapi bubuk mesiu dari Guru Negara Beimang? Benar, sekarang kita semua adalah keluarga sendiri. Siapa lagi selain keluargamu sendiri? Kau belum menyelesaikan masalah Beinan juga. Malah malu-malu? Bukankah sudah kukatakan padamu? Itu paling banter hanya petasan. Kalau kau mau, aku akan membuatkanmu sebuah pertunjukan. Tidak mungkin kau mengerti cara membuat mesiu. Putri ini tidak percaya kau mengerti semuanya. Xiao Du, cari informasi tentang cara membuat mesiu. Mesiu juga dikenal sebagai mesiu hitam. Terbuat dari campuran kalium nitrat, arang, dan belerang. Apa itu? Bagaimana dia bisa dengan mudah mengatakannya? Formula bubuk mesiu yang dibuat dengan susah payah oleh Master Negara Beimang. Dengan susah payah, aku memberitahumu ya. Ini namanya ponsel. Dia benar-benar tahu segalanya, mulai dari astronomi hingga geografi. Bohong pun menghabiskan banyak tenaga. Aku akan buat dia kelelahan. Dia juga tidak sehebat itu. Kamu masih punya benda ajaib seperti ini. Tapi Guru Negara Beimang mengatakan, dia masih memiliki banyak peralatan hebat. Meskipun tahu cara membuatnya, kita tidak punya waktu untuk membuatnya. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Saya bawa sesuatu ini hanya untuk menambah kepercayaan dirimu. Soal peralatannya, sudah lama kurus. Sebenarnya benda ini, kegunaan sebenarnya bukanlah untuk mencari cara pembuatannya. Lalu apa sebenarnya kegunaan ponsel ini? Bermain game ya? Yang Mulia biasanya tidak perlu terlalu memikirkan urusan negara. Bukankah seharusnya sedikit bersantai? Aku akan mengajarimu bermain game. Kita berdua bermain berdua yang manis. Lalu aku bagaimana? Pergi kau buatkan kami berdua makan. Tidak baik seperti ini kan? Aku juga tidak mau berlama-lama di sini. Ayo, game ini namanya Mobile Legends. Bang. Pilihlah karakter yang kau suka. Lalu kita langsung berperang saja. Sekarang ini BMA mengintai dengan waspada. Kita bermain game di sini. Tidak tepat kan? Dia bukan ancaman yang berarti. Atau lihat saja bagaimana aku bisa bertarung denganmu. Tenang saja.
saja bermain game. Ya, aku akan mempercayaimu untuk sementara. Ah sudahlah. Pat mulai. Pilihlah karakter yang kau suka. Jangan bully aku. Harus pilih ini. Ini lucu. Ini biasa disebut penyembuh. Porsi banyak, kenyang. Berani sekali. Percaya nggak kalau aku cabut bola matamu? Aduh, jangan salah paham. Kamu itu pemarah sekali. Kan aku ini. Memberitahumu nama karakternya. Belajarlah berkomunikasi dengan baik dengan teman satu timmu. Bisa juga beli baju. Oh, aku suka ini. Belikan untukku. Ini agak mahal ya. 10.000 TL cukup tidak? Cukup, meskipun pas-pasan. Semua set ini, beli untuk saya. Itu akan memakan biaya 50.000 liang perak. Saya, seorang raja besar, tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Beri saya satu. Itu bagus. Ayo, operasi dasar sudah kamu kuasai. Ya, ayo, kita berdua raih poin 2 kali lipat. Musuh akan tiba di medan perang dalam 5 detik. Silakan bersiap. Kamu telah membunuh musuh. Double kill. King Feng, kenapa mereka memanggilmu? Ayah Jungler. Panggil aku Jungler. Apa? Papa, kamu pergi. Zhao Zilong menyapa. Legendaris. Kemenangan. Dia jadi super lagi. Pati janji pertaruhanmu. Kalau ditunda ya ditunda. Bukan kau yang jago. Yang penting di sini siapa yang bisa menang. So, nggak termasuk pakaiannya. Kalau kali ini kamu nggak jadi super, aku potong. Kamu lagi melamun. Kali ini aku lihat kamu melepaskan apa. Kamu tumbuh 4 kaki. Jangan kau lihat. Aku tidak melihat. Aku tidak melihat. Aku sangat kesal. Orang sampah itu benar-benar beruntung. Dia bahkan membawa pistol. Semua perhatian tertuju padanya. Seandainya aku tahu orang sampah itu punya barang langka seperti itu, kita seharusnya merebutnya. Guru negara tidak perlu marah. Guru negara masih memiliki banyak senjata ajaib yang lebih hebat. Belum dikeluarkan. Apakah semua senjata saya sudah diangkut oleh Jenderal Yuan? Lapor, guru negara. Semua sudah siap. Seseorang, bawalah keluar. Hahaha, dokter, apa lagi ini? Alat sakti apa ini? Ini semua adalah senjata pamungkas di medan perang. Kalau tidak, bagaimana aku, sang dokter, bisa selalu menang di medan perang? Ah, dokter memang reinkarnasi dewa. Sulit untuk ditebak ya. Hahaha, barang-barang ini ya. Tapi ini adalah senjata paling canggih sepanjang sejarah. Bahkan jika dia, Qin Feng, si sampah itu, berpikir keras pun tidak akan bisa membuatnya. Besok, aku akan membuatnya berlutut di kakiku, menjilati jari kakiku. Sekarang, sampah itu sangat dipercaya oleh permaisuri. Selama dia disingkirkan, permaisuri pasti akan kehilangan akal sehatnya. Lihatlah, mengalahkan permaisuri bagi guru negara bukanlah hal yang sulit. Nanti, permaisuri melihat senjata-senjata canggih ini, pasti akan memandangku dengan berbeda. Lalu dia pasti akan berjuang untuk menjadi istriku. Saat itu, kekuatan militer negara Beiman akan menekan dari utara. Kita berdua akan bekerja sama dari dalam dan luar. Saat itu, yang akan didapatkan oleh kepala negara bukanlah hanya adikmu saja. Bahkan kerajaan dan para menteri pun akan berada di tanganmu. Hahaha, bagus. Saat itu kalian semua akan menjadi menteri yang tenang dan percaya diri. Guru negara ini akan mengingat semua jasa kalian. Baiklah, saya akan mengucapkan selamat terlebih dahulu untuk guru negara yang akan menunjukkan kekuatan luar biasa besok. Hahaha, guru negara Beimang datang untuk menghadap yang mulia, permaisuri. Setelah kekaisaran ini selesai, saya akan ajak kamu makan ayam. King Feng, patlah, aku tidak tahan lagi. Segera datang, segera datang. Apa yang sedang dilakukan kaisar wanita ini? Tuan Doktor, mereka tidak bisa malu-malu lagi. Anak kecil ini pantas menjadi pewaris satu-satunya keluarga Qin saya selama 9 generasi. Aduh, malu. Jangan melihat yang tidak senonoh. Jangan melihat yang tidak senonoh. Saya rasa lebih baik kalian menjauh. Benar-benar mengundang serigala masuk rumah. Sialan, ayahmu adalah calon istriku. Qin Fang, kau harus melindunginya. Berikan aku pentakil, 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 pentakil di tanah. Luar biasa, hebat sekali. Kakak permaisuri, tetap saja nenekmu yang hebat. Kau, mengapa kalian datang? Waktu minum teh pagi, Kak Wang sudah tiba. Apa? Kita main game semalaman? Sudah naik 2 bintang di Raja. Permaisuri yang berbakat. Kau sebagai pemimpin negara. Kok bisa seenaknya seperti ini? Ya, tunggu sebentar. Ponsel, dari mana kamu punya ponsel? Urusanmu apa? Hei, aku dan Yang Mulia bekerja keras di sini. Siang dan malam membahas urusan negara. Kalian tidak peduli? Sudahlah. Kenapa masih berani menyalahkan? Siapapun yang berani menyalahkan, kan kupotong. Kau bocah kecil. Jangan mengada-ada di sini. Kita semua sudah melihat tadi. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Yang Mulia Perdana Menteri. Apakah kau melihatnya? Hamba melihat Yang Mulia sedang membahas urusan negara. Benar, aku sedang membahas urusan negara. Siapa di antara kalian yang melihat sesuatu? Yang Mulia tentu saja bijaksana dan gagah berani. Hanya saja ada pengkhianat di sekitar. Tuanku Kaisar Qin, tubuhnya begitu mulia. Kau malah menghasut Kaisar untuk begadang dan menyia-nyiakan waktunya. Apa hukuman yang pantas untukmu? Kau memang pengkhianat, musuh yang harus dihukum mati. Jangan menuduh sembarangan. Nanti aku akan berurusan dengan kalian berdua, bukan Kingfisher, seorang penasihat kerajaan dari Beiman. Kau tidak ada urusan datang ke King untuk menyombongkan diri. Apa? Ingin ikut campur urusan pemerintahan King? Kau pantas. Yang Mulia Guru Negara adalah tamu terhormat dan juga orang luar biasa di dunia ini. Memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika Yang Mulia Guru Negara memberikan saran untuk pemerintahan dinasti kita, itu adalah hal yang sangat baik. Tidak seperti kamu, pejabat korup, hanya akan mengacaukan pemerintahan. Guru negara musuh datang untuk memberi petunjuk tentang pemerintahan negara sendiri. Kamu masih membuka mulut lebar-lebar dan menjilat. Ini bukan hanya sekedar memuja asing, bukan? Yang Mulia, putra mahkota Zhao sedang mempermainkanmu, Zhao Ming. Apa maksudmu dengan kata itu? Kau mengatakan bahwa aku lalai dan tidak cakap. Kau juga mengatakan bahwa di tangan raja tidak ada menteri yang cakap. Hamba tidak berani. Kau tidak berani mengatakannya. Kalau begitu, biar hamba yang mengatakannya. Bukannya aku menyasar siapapun. Kalian semua, meskipun menteri, tetap sampah. Terlalu berani. Lihatlah kami, Beimang. Di bawah pimpinan doktor ini, kami telah berkembang pesat. Dulu, kekuatan negara kami Beimang hampir
hampir sama dengan kekuatan besar kalian. Namun sekarang, kami jauh lebih unggul. Kalian banyak sekali. Tidak ada apa-apanya dibanding saya, seorang dokter. Kalau bukan sampah, artis itu apa? Terlalu sombong. King Feng, cepatlah hentikan kesombongannya. Bukankah kau sangat hebat? Kali lalu tidak membunuhmu, membuatku merasa tidak nyaman. Hanya dengan pistol murahanmu itu. Bahkan ayam pun tak bisa kau bunuh. Apa kau kira dirimu ini? Aku, sang dokter, sekarang sudah memiliki perlengkapan tingkat tertinggi. Kau akan mati karenaku. Itu kau sebut tingkat tertinggi? Dari mana kau mendapat kepercayaan diri itu? Haha. Kau tidak tahu bahwa guruku telah menciptakan banyak senjata baru. Jika kau melihatnya, dijamin kau akan kencing di celana karena takut. Aku takut aku akan kencing di celana karena tertawa. Berani tidak kau adu denganku? Aku tak kau tidak bisa menerima kekalahan. Baiklah, tak adu siapa yang senjatanya lebih hebat. Kalau aku kalah, jilat jari kakiku. Kalau kau kalah, kau makan tinjaku. Kau benar-benar keras kepala. Perlengkapan yang kubawa ini adalah senjata tercanggih di zaman ini. Kau tak sempit, takkan pernah bisa membuatnya. Tuan Cui, tak perlu berurusan dengan katak dalam sumur. Kita punya banyak cara untuk membuatnya menangis. Putra Perdana Menteri yang terhormat ini segera akan menjilati kaki orang lain. Ini benar-benar membuatku menantikan. Qin Feng, apakah kau yakin? Tidak apa-apa, istri kecilku. Dia pasti akan memakan kotoranku. Qin Feng, hanya kau satu-satunya anak manja. Dengan apa kau bisa melawan guru negara? Sama saja seperti menghancurkan batu dengan telur. Ayo, taruhan dibuka. Pasaran baru, aku bertaruh anakku menang. 10-1. Aku bertaruh dia menang dengan omong kosongnya. 1-10. Kau gila. Kau membuat peluang menang dari omong kosongnya sangat tinggi. Tentu saja aku bertaruh Tuan Qin akan menang. Biasanya orang akan bertaruh pada yang suka menyombong menang. Di bandar tidak akan membiarkannya menang. Ini pasti jebakan. Jadi aku juga menyembah Tuan Qin juga. Ayo. Choi Guksa dan yang lain bertaruh membaca buku Anda. Mereka sama sekali tidak menganggapmu penting. Sungguh membuatku kesal. Jika kau kalah, Tuan Pemusnah akan menghancurkanmu. Apa maksudmu dengan kata sombong itu? Rakyat Qin yang begitu banyak, bukanlah sesuatu yang bisa kau sembelih seenaknya. Raja Langit, janganlah kau tidak tahu diri. Kesabaranku terbatas. Aku sama sekali tidak menganggap sampah seperti dirimu. Aku hanya memberimu kesempatan untuk menyerah saja. Jika kau memilih untuk menikah, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, kau akan sangat menyesal. Bukan sombong. Kenapa dimanapun kau berada selalu bersikap seperti ini? Siapapun berani kau nikahi? Ya, dari mana kau mendapat percayaan diri untuk melawan di sini? Jika kau kalah, permaisuri kalian tidak boleh menikah dengan bahkan orang-orang dari 3 kota besar di depan kan kupandung semua. Kau pikir aku mudah diajak bicara? Ya, Qin Feng, cepatlah berlutut dan minta maaf. Nama besar negarawan itu diraih melalui perjuangan. Jangan sampai kau mendatangkan malapetaka besar bagi kami para menteri dan rakyat. Qin Feng, kau bintang sial. Kau telah mencelakai keluarga Qin. Belum lagi, kau masih ingin menyakiti yang mulia. Masih ingin menyakiti kita semua bukan? Kalian berdua, diam. Aku akan jujur padamu. Ingin mengalahkan aku? Mungkin di kehidupanmu selanjutnya. Nanti di lapangan, aku akan membunuhmu. Hahaha. Kau benar-benar tidak takut lidahmu tertiup angin kencangnya. Di lapangan pertandingan, aku akan membuatmu sengsara. King Feng, hati-hati. Tidak apa-apa, istri kecilku. Dia ingin mati. Nanti aku akan membuatmu mati dengan jelas. Pak, cepat. Kalian jangan sampai menghambat tuan muda dalam urusannya yang penting. Qin Feng, kau terlalu menilai dirimu sendiri. Dengan apa kau bertaruh? Dengan nyawamu yang hina itu? Tidak apa-apa. Aku memang suka bermain-main dengan lawan secara perlahan. Dia sekarang semakin marah. Nanti saat kalah akan semakin keras tangisnya. Qin Feng, bisakah kau jangan gegabah? Jika belum yakin, tetap harus berpikir 3 kali sebelum bertindak. Tidak apa-apa. Aku tak terkalahkan. Dia terserah. Qin Feng, lebih baik kau dengarkan nasihat Huang Mei. Aku tahu kau berbakat luar biasa, tapi seperti permainan, butuh waktu untuk berkembang. Ini kan kamu yang suruh aku lakukan. Perkembangan licik itu jalan terbaik. Tapi masalahnya sekarang perlengkapan saya sudah maksimal. Saya sudah terlahir untuk membantai semuanya. Kenapa tidak percaya padaku? Aku naik pohon. Ratu yang begitu berani ternyata begitu ingin menikah. Sepertinya malu untuk mengatakannya. Mungkin dia mencari jalan keluar. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Tertawalah. Nanti kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Ayo, kita pindah tempat. Ini terlalu sempit. Tidak leluasa bergerak. Pasti akan kuhajar. Ayo, silakan. Bagaimana kau ingin bertanding? Kau pilih. Aku akan membuatmu mati. Sebelum ini aku belum siap. Hanya dengan pistol murahan itu, seberapa jauh bisa menembak? Kita adu saja. AMPH. Amarah guru negara Cui memang luar biasa ya. Menembus 100 langkah. Menurutku ini adalah panah terkuat. Bahkan Lei Cheng pun tidak seberani ini. Bagaimana kalau aku membiarkanmu berlari 300 meter dulu? Aku akan tetap menembakmu. Benarkah? Ayo, tembak ke sini. Aku taruhan. Di dalam senjatamu tidak ada peluru. Tidak kusangka. Pertarungan ini sudah berakhir sebelum dimulai. Sungguh malang seperti semut. Kulit tipis menggoyang pohon. Mati itu masih terlalu ringan baginya. AMPH. Qin Feng, jangan gegabah. Kau tidak takut jika aku tembak kepalamu? Kau kira aku takut? AMPH. Kau benar-benar mengira dirimu adalah Yan Shuanging? Aku ingin menembak kepalamu. Tapi kau ini benar-benar menjengkelkan. Membunuhmu dengan 1 tembakan. Lihatlah betapa murahnya dulu aku bisa memperlakukanmu seenaknya. Sekarang pun aku bisa dengan mudah merampas semuanya darimu. HMPH, kebetulan sekali. Aku juga berpikir begitu. Aku juga tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku untuk membunuhmu. Aduh. Anak dari keluarga Cai, kau mengulur waktu di sini. Hei,
Jika kamu tidak bisa menembak dengan tepat, segera menyerah saja. Bagaimana bisa kamu ada di mana-mana sih? Hahaha. Berdebah, keras kepala sekali, King Feng, karena kau begitu percaya diri. Bagaimana kalau kita menambahkan sedikit taruhan? Taruhkan nyawa kalian di pertaruhan kali ini. Berani atau tidak? Dia hanya berani menggertak. Kalau benar-benar terjadi, dia pasti akan ciut. Astaga, Pangeran Zhao ingin mempertaruhkan kepalanya sendiri. Baiklah, kan ku penuhi keinginanmu. Yang mulia, saksikanlah aku sebentar. Lihat saja bagaimana kau akan kehilangan kepala. King Feng, apa yang kau punya untuk menghadapi pertandingan ini? Siapkan celana untuknya. Aku takut nanti dia akan mengompol. King Feng, aku percaya kau bisa. Tuan muda, hartamu telah tiba. Kotaknya panjang sekali. Jangan-jangan berisi busur dan anak panah. Kenapa matamu melotot begitu? Mereka belum pernah melihatnya. Kau belum pernah melihatnya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apakah ini? Mengapa kepala biara Manchuria begitu tegak? Kau teriak-teriak apa sih? Kau membuatku terkejut. Percaya tidak kalau aku tembak kau? Aku akan membunuhmu. Bagaimana bisa benda ajaib Master Cui ini tidak berfungsi? Anak nakal itu pasti telah melakukan sesuatu. Bagaimana aku bisa melewati ini bersamamu? Kamu masih doktor. IQMU patut dipertanyakan. Ah, senapan rakitan ini hanya bisa memuat satu peluru. Kamu sudah tembak tadi. Aku akan lawan kamu. Tuan besar, jangan gegabah dulu. Pertandingan belum berakhir. Aku tidak berpikir anak itu menembak lebih akurat darimu. Dia pasti tidak akan menang. Bodoh. Kau mengerti apa sih? Apakah kabut dari baju besi Jin Feng ini sangat kuat? Aduh, api ini bahkan jauh lebih kuat daripada api negara guru dari Beimang. King Feng, kau memang jenius yang luar biasa. Keberuntungan besar bagi Dakin. Kalian semua harus berhati-hati. Oh iya, orang yang tadi bilang mau mempertaruhkan kepalanya itu di mana? Ayo maju dan katakan sesuatu. Sasarannya saja sudah tidak ada. Tentu saja Paman King Feng lah. HMPH, apakah kalian pikir aku mudah ditipu? Aku adalah orang dewasa. Cepat pikirkan jalan keluarnya. Anak muda, kau pikir kau sudah menang? Senjata pamungkas di medan perang. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutku pun, beraninya kau, satu kematian pun sia-sia. Ini bubuk mesiu. Sebanyak ini, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu dalam radius 10 zang. Tuan Cui, jangan bertindak sembarangan. Kau berani, nyalakanlah. Aku tidak percaya kau tidak takut mati. Coba lagi, nanti ku beri lihat lagi apa yang kau tapi. Kalian berdua, jangan bersemangat, jangan bersemangat. Ada apa-apa? Bicara baik-baik, bicara baik-baiklah. King Feng, jangan sampai bertindak terlalu ekstrim, terlalu berisiko. Aku masih meremehkan keberanian King Feng. Taruhan dibuka. Jika saham baru, lembu gemuk segera meledak, maka rasio pembayarannya adalah 1:100. Apakah ada yang mau memasang taruhan lagi? Laukin, jangan ikut campur. Ini bukan lelucon, tidak apa-apa. Dia tidak berani. Siapa bilang aku tidak berani? Pasanglah, aku akan segera memesan. Pesan sekarang juga. Jangan paksa aku untuk cepat memesan. Aku akan memesan untuk melihat. Jangan berlama-lama. Cepat pesan. Mari kita robek bersama. Aku bilang kau sampah. Kau memang benar-benar sampah. Sini, kayak punyaku ini. Lagi-lagi berhasil menipu satu orang. Sayang, kau kira aku bodoh? Aku benar-benar memesannya. Tidak apa-apa, biar aku bantu kamu. Ayahmu, kau gila. Ibumu, kau gila. Aduh. Nak, ini untukmu. Bagaimana kau memberikannya padaku? Kau jatuh. Kau pergi sana. Ah, tuan muda hati-hati. Istriku, jangan memaksakan diri. Istri, cepat lari. Kenapa tidak meledak? Lilin gaib saja sudah diinjak-injak. Mau meledak apa lagi? Tuan muda Qin benar-benar berani dan terampil. Suamiku yang tersembunyi masih punya tempat yang lebih besar. Laki-laki yang rendah. Kalau berani, jangan musnahkan Yinxian. Aku benar-benar salut padamu. Orang yang tidak tahu malu memang tak terkalahkan. Kau dan yang mulia putra mahkota memikirkan kita semua. Tidak seperti kamu yang egois dan mementingkan diri sendiri. Lagi pula, pertandingan ini belum berakhir. Senang-senang amat kamu. Itu karena bahan peledak Tuan Negara Guru tidak meledak. Beliau benar-benar mempertimbangkan banyak orang yang hadir di sini. Kalau sampai meledak, pengaruhnya tidak baik. Aku bicara padamu. Inilah yang disebut berjiwa besar. Benar-benar, aku memang berjiwa besar. Begini pikiranku. Wanita itu adalah istriku. Bagaimana mungkin aku menyakiti rakyatnya? Malu-maluin. Tak tahu malu. Berbohong. Kamu bahkan lebih tak tahu malu darinya. Seandainya aku tidak mengenalmu, hampir saja aku percaya. Baik. Benar-benar bermain? Ya, bukankah dia baru saja mengatakannya? Pertandingan belum berakhir. Kali ini akan kubuat kau kalah dengan mengakui kekalahanmu. Diam-diam mengetahui. Hanya saja kau beruntung saja. Kau benar-benar mengira aku tidak memiliki kesialan lain? Lihat ini apa? Senjata ini terlalu mengerikan. Jika digunakan untuk melawan pasukan Qin kita, bukankah akan banyak korban jiwa? Ini bukan hari raya atau festival. Kenapa kamu masih mengeluarkan petasan? Kalian akan mati karena petasan. Senjatamu memang hebat, tapi hanya kerusakan tunggal. Granatku ini kerusakannya area. Senjata pamungkas di medan perang. Damage area. Kau kira kau penyihir? Ya, damage area. Ku bilang, seranganmu itu tak ada apa-apanya di mataku. Apa? Masih ada lagi. Hei, bocah, kau mulai berbohong. Ya, hei, guru negara. Hei, aduh, aku bukan menyasarimu. Aku menyasar dia. Hahaha. King Feng berbohong. Kuatan granat tangan memang sangat besar. Jika kedua pasukan bertempur, Dakian akan mengalami kerugian besar. Yang mulia, jangan khawatir. Saya akan menemani Anda bermain. Xiao Yu, bawa barang saya itu ke sini. Tuan muda Qin bahkan bisa menghadapi granat. Kalau aku mengeluarkan ini, bagaimana Tuan akan menghadapinya? Bagaimana kau bisa punya benda ini? Tidak mungkin. Pasti palsu. Aku akan menembakmu. Coba saja kau tangkap. Jangan kira kita tidak punya senjata yang lebih hebat. Bukan dulu dia benar-benar ada. Lihat, aku tahu kau takut. Nah, jangan-jangan barang rongsokanmu itu lebih hebat dari pusaka milik pendeta besar kita? Yaitu, bukankah dia sudah diam? Kenapa kau masih berani mempertanyakannya? Apa kau ingin memberikan poin kepada musuh? Hai, yang mulia
mulia King Feng, yang mulia ada di sini. Kau mau membiarkan bunga layu? Sampai kapan kau akan begini? Apakah aku menyuruhmu menunggu? Kau yang tidak mau menunggu. Pergi kau. Haha, akan kukatakan padamu, di zaman ini, hal seperti itu sama sekali tidak mungkin ada. Coba-coba, ayo. Itu benda apa sih? Mengapa kekuatannya begitu besar? Saya juga tidak tahu. Namun, dengan aura pembunuhan sebesar ini, saya tidak percaya sampah ini memilikinya. Selamat, yang mulia. Kerajaan Qin kami kini memiliki senjata sekuat ini. Tak perlu khawatir akan invasi musuh dari luar. Tuan muda Qin sangat kuat. Jin Feng, kau bahkan mampu menciptakan senjata sekuat ini. Aku sangat senang. Ah, sepele, cucuku. Aku bertanya, apakah kau benar-benar menyerah atau tidak? Ini tidak masuk akal. Di zaman sekarang, bagaimana mungkin senjata seperti itu bisa dibuat? Tidak ada cara lagi, kan? Sudah kehabisan akal, kan? Berlututlah dan menyerah. Sial, aku mau tanya kamu dapat itu dari mana? Aku membuatnya muncul. Kenapa? Kamu tidak terima? Lumayan. Itu bagus, tapi kau kira aku tidak punya senjata lain yang lebih hebat? Masih terlalu dini untuk mengancamku. Kenapa? Apalagi yang kau buat dari barang rongsokan? Keluarkan semuanya sekaligus. Jenderal Suen, keluarkan barang besar milikku. Baik, Tuan. Wah, Tuan Pertapa Negara. Ini apa ini? Benda ini bernama meriam baju merah. Berat 1200 jin. Terbuat dari besi hitam, jangkauan. Tembaknya bisa mencapai 800 meter. Satu tembakan bisa menghancurkan gerbang kota. Aku akan meledakkanmu sampai mati. Pantas saja Tuan Peramal Negara. Inilah senjata ampuh di medan perang. Bocah, roketmu lebih kuat dari meriam superku. Kita saling tembak saja, tidak berbahaya kok. Tidak apa-apa, Erding, saling tembak saja. Tapi aku tidak akan menggunakan ini untuk menyerangmu. Xiaoyu, dorong meriam Italiaku ke atas. Baiklah, bagaimana kau bisa menggunakan benda ini? Ayo, serang. Ayo, kau bisa meledakkan aku juga bisa meledakkanmu. Oh iya, apakah barangmu itu harus dipasang terlebih dahulu? Aku mau. Kau pasanglah, aku akan menunggumu. Hati-hati saat kau memasangnya. Jangan sampai meledakkan gula. Membuat dirimu sendiri meledak. Tidak ada yang bisa menandingiku. Sungguh membuatku kesal. Bagaimana mungkin orang sampah seperti itu bisa mengalahkanku? Yang mulia guru negara, jangan terburu-buru. Kurasa anak manja ini, meriam besar yang dia bawa pasti tiruan. Tidak punya kekuatan apapun. Tunggu, katanya itu Mesiu. Hari ini aku akan menghancurkannya sampai berkeping-keping. Choi Niu, jangan bertindak sembarangan. Tidak apa-apa yang mulia. Jangan khawatir. Cui Niu, ku menemukanmu benar-benar sudah sembuh luka, tapi lupa akan rasa sakitnya. Bukankah Mesiu sebelumnya sudah lembab? Apakah kamu lupa? Mengapa kamu sama sekali tidak ada kemajuan? Jangan berpura-pura kuat. Di zaman sekarang ini tidak mungkin menciptakan senjata seperti itu. Tidak mungkin semuanya benar. Aku malas berbasa-basi denganmu. Kalau berani, kau tekan saja. Kita lihat apakah kau lebih cepat menekan atau meriamku lebih cepat menembak. Tuan muda Qin, tak perlu mengambil risiko. Qin Feng, patlah berlutut dan minta maaf. Menghina yang mulia guru negara. Kau adalah penjahat sepanjang masa. Qin Feng, kau ingin mempertaruhkan nyawa kita semua dengan keegoisanmu? Apa maksudmu? Kau mau atau tidak? Kalau kau tidak mau, aku akan memaksamu. Xiaoyu sudah siap. Tunggu dulu. Bicara baik-baik. Kenapa Tuan negara takut padanya? Dialah orangnya. Dia adalah orang kecil yang berhasil. Diam. Kalian mengerti apa? Kenapa? Takut? Mohon-mohon padaku. Tidak mungkin. Keahlianmu itu. Sebenarnya kekuatan teknologinya tidak mungkin sekuat itu. Kau dulunya hanyalah peran yang mencari nama dan popularitas. Kau tak bisa mengalahkanku. Itu wajar. Hahaha. Sepertinya rencana ini harus dipercepat. Nak, kau masih jauh untuk bisa mengalahkanku. Sombong. Apalagi rencanamu? Tidak ada rencana lagi. Melihat sifatnya. Kalau dia punya sesuatu, pasti sudah lama dia pamerkan. Tuan muda Sing, jangan harap padanya. Kau pura-pura saja. Aku sudah membuka kartu. Aku sudah menyelidiki latar belakang anak muda itu dengan sangat jelas. Dia hanya baru saja mendapatkan sedikit penghargaan saja. Meskipun dia memiliki sesuatu dan teknologi. Lalu bagaimana? Memiliki pengrajin dan bahan baku yang matang masih jauh dari cukup. Mustahil untuk memproduksi massal. Apa maksudmu? Baiklah, akan kuceritakan yang sebenarnya padamu. Tentara Beinan kita sudah lama dipersenjatai dengan senjata api dan meriam bubuk Mesiu. Tak terkalahkan. Kedatanganku hari ini hanya untuk menikahi permaisuri lebih awal. Karena kalian masih berani melawan secara semena-mena. Maka jangan salahkan aku. Wilayah Qin pasti akan kuperoleh. Apa? Jika pasukan Beiman semua dilengkapi senjata mengerikan seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa berperang? HMPH, aku sudah lama mengatakannya. Jenderal Beimang adalah jelmaan dewa. Berteman baik dengannya adalah strategi terbaik. Kalian tidak mau mendengarkan. Aku malah harus percaya omongan bocah bau kencur Qin Feng itu. Sekarang malah, bahkan negara pun tidak bisa dijaga. Percaya kepada siapa saja. Jangan percaya kepadanya. Harus menaruh harapan pada orang yang tidak berguna ini. Sekarang sudah begini, mencari kematian sendiri. Yang mulia, kami di Dakian benar-benar ingin berdamai dengan Beilang. Semua ini adalah kesalahan anak muda itu seorang diri. Jangan sampai menyeret kami. Kalian memang pintar. Permaisuri adalah wanita tercantik di dunia. Putri es ini juga sangat cantik. Kalian berdua, sekarang juga menikahlah. Aku bisa melepaskan kalian. Jangan kurang ajar. Kau jangan harap. Kingfisher jangan lupa. Kau sekarang berada di Qin. Aku beritahu kau. Hari ini aku datang untuk menancapkan patok. Kau berhasil menggagalkan urusanku hari ini. Lalu bagaimana? Pasukan Beiman kita sudah lama berada di perbatasan. Kalian masih sempat menyerah sekarang. Jika tidak, pasukan besar akan datang menyerang. Kalian pelacur itu tidak akan menjadi tawanan perang. Kau memang pantas dengan namamu. Anak muda, jangan merasa sombong hanya karena kau punya sedikit barang rongsokan di sana. Mengalahkan aku lalu bagaimana? Di bawah aib yang besar. Kami menunggu kalian. Permaisuri akan menjadi sup jernih yang menghancurkan. Makhluk hidup menderita. King Feng, apa kau masih laki-laki? Ini sudah kapan?
Kawan, kau masih berani? Hanya angin sepoi-sepoi. Seandainya aku jadi kamu, aku sudah lama berlutut dan meminta maaf dengan patuh. Ku bilang kalian ya, kalian kalau berlutut, kalian boleh saja berlutut, tidak ada yang akan menghentikan kalian. Kau hanya membual beberapa kalimat saja, lalu kalian sudah ketakutan seperti ini? King Feng, apakah kau punya cara? Benar-benar kuda terbaik dari Beimang. Percayalah pada kemampuan luar biasa Tuan Mesin. Pasti ada jalan, kan? Aku tidak bisa. Aku bukan dewa. Tadi dia benar. Aku tidak punya waktu untuk mencari pengrajin ahli yang berpengalaman untuk membuat senjata. Apalagi harus melatih pasukan. Waktu sudah tidak memungkinkan. Lalu bagaimana aku harus menghadap kekuatan besar dan kejam dari Beinan? Aku menyarankan kalian untuk segera menyerah saja. Putri Es Kaisar Gyo, kalian lebih baik bersihkan diri dan menunggu untuk hujan jenguk. Maka hari ini, aku akan membunuhmu dulu. HMPH, membunuhku lalu bagaimana? Sama saja, tak bisa mengubah takdirmu. Bahkan jika aku mati, rakyatmu di Dakian semua harus ikut dikubur. Yang mulia Putri, jangan sekali-kali. Jika kau membunuh penasihat negara Beinan, maka Beimo pasti akan membalas dendam dengan brutal. Makhluk hidup di seluruh negeri akan menderita. Yang mulia Guru Negara, kita tidak mampu menyinggung perasaan beliau. Kalau tidak, akibatnya akan sangat mengerikan. Mau membunuh, hanya bisa membunuh Qin Feng. Kalau begitu, kita bisa membuat Guru Negara tenang. Bagus sekali, Yang mulia Putri. Bunuh Qin Feng sekarang juga. Saya segera memerintahkan pasukan untuk mundur. Bagaimana dengan Qin Feng sekarang? Kita harus melepaskan Cui Niu. Keputusan ada di tanganmu. Yang mulia, lebih baik bebaskan Cui Niu. Tidak perlu membasmi mereka sampai habis. CNGBC ITN VONG Chung A THN PHNGH Tweet Buang Ta Chohayan Git A Sao Hong Git BN Chung Eslam BN Kim Chamin hahaha. Semakin seksi wanita kecil itu, aku semakin menyukainya. Cepat atau lambat, kau akan menjadi milikku. Hei, beruang, bukannya. Bagaimana bisa kau sampai ke zaman kuno? Kebiasaan burukmu yang ceroboh itu belum juga berubah ya. Kau tidak menulis puisi. Hanya ini kualitasmu. Anak muda, kau mau mati saja. Pertandingan belum berakhir. Aku masih punya barang bagus. Maukah kau melihatnya? Tidak perlu. Kemampuan negarawan ini sepenuhnya mampu menghancurkanmu. Kau tidak perlu membandingkan dirimu. Aku sangat sibuk. Dalam sekejap saja dapat memperluas wilayah kekuasaan. Ini lagi apa? Senjata sakti apa ini? Dadah, jangan. Lihat saja dulu. Untungnya aku, sang doktor, sudah menyiapkan tunggangan. Tungganganku ini adalah yang tercepat di dunia dan tidak akan pernah berubah. Kalian tidak akan bisa mengejarku. Hei, sudah kuambil semuanya. Pergi. Oh, wah, senjata sakti negara guru ini bahkan lebih cepat dari kuda terbaik dan juga anti senjata tajam. Memang, kau sebenarnya bisa mengemudi atau tidak sih? Masih memutar apa lagi? Mobilnya turunkan, biar aku yang mengemudi. Iya, ini nih. Hahaha. Meskipun begitu, masih sangat cepat. Cepat, Pak. Cucu, ini tungganganmu. Ventilasinya bagus sekali ya. Sampah kecil, kau tunggu saja. Aku akan segera memerintahkan serangan cepat. Saat itu, kami akan membantai, membakar, merampok kalian habis-habisan. Aku beri kalian banyak uang. Anak-anakku sangat menderita. Kurasa kau sebaiknya tidak pergi. Aduh, Tuhan, ini bukan lelucon. Pergi, cepat pergi. Qin Feng, kau gila? Yang mulia, cepat hentikan dia. Qin Feng, jangan gegabah. Memang omongannya menjengkelkan, tapi membunuhnya hanya akan menimbulkan serangan balik dari negara bagian Beimang. Kau tidak mendengarnya? Kau ini anak manja. Bahkan perkataan Yang mulia pun kau berani melawan. Lepaskan. Yang mulia, meskipun kita melepaskannya, dia tidak akan melepaskan kakak perempuan kita. Aku terlalu tahu wataknya. Menurutku, bunuh saja kakak perempuan kaisar itu. Qin Feng benar. Membiarkan harimau kembali ke gunung pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kalau begitu, bunuh saja dia. Benda rusak itu tidak akan lari jauh. Masih ada waktu untuk mengejarnya. Qin Feng, kau bintang sial. Apa kau ingin membunuh rakyat jelata kekaisaran Qin yang tak terhitung jumlahnya? Keadilan telah diputuskan. Siapa yang berani menentang? Bagaimana kalau mau pergi bersama? Qin Feng, apa kau serius? Aku juga mau pergi. Tunggu aku di sini. Wah, HMPH, bongkahan besi sebesar itu sama sekali tidak bisa berjalan. Masih ingin mengejar penasihat kerajaan. Benar-benar mengada-ada. Pemboros ini, siapapun yang tidak memiliki kemampuan selalu membuat hal-hal yang mencolok. Tuanku muda saya tidak seperti itu. Barang-barang tuan muda saya bukanlah yang terbaik. Kalau begitu kita tunggu saja hasilnya. Tunggu saja hasilnya, kau akan kalah. Setelah perlombaan tadi, anak saya bilang dia bisa membawa beban itu, saya pun percaya. Yang mulia, Putri, kita sudah terlambat. Cepat naik kereta. Yang mulia, tunggu sebentar. Asal-usul benda ini tidak jelas. Terburu-buru mendekatinya mungkin berbahaya. Aku percaya pada Qin Feng. King Feng, apa ini? Bisakah mengejar Cui Niu? Aku tidak bisa mengejarnya. Kau melakukan apa? Tahta kerajaan masih di belakang sana. Yang mulia, kenapa wajahmu memerah? Qin Feng, jangan berlebihan. Belum menikah saja sudah memukul suami. Lau Geng memasangkan sabuk pengaman untuknya. Lau Geng, kalau begitu aku panggil Lau Geng. Aku akan memasangkan sabuk pengaman untuknya. Pergi. Tidak bisa. Aku harus mengikutinya. Melihat. Ore, sial. Kenapa bisa secepat ini? Mengemudi. Tidak mungkin. Artefak orang ini bahkan lebih hebat daripada artefak Choi Guxi. Hehe, tunggu sampai aku kembali ke negara. Segera produksi massal Lau Tule. Nanti akan diberikan satu kendaraan untuk setiap prajurit. Bukankah itu lebih dari 10 kali lipat harga kuda perang terbaik? Hahaha, memang pantas disebut guru negara. Saat itu, seluruh negeri hanya akan menjadi milik guru negara. Bahkan permaisuri agung pun akan patuh. Dan Qin Feng, bocah sialan itu, aku akan membuatnya sengsara. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku. Lihat bagaimana aku mempermainkan mereka.
Bagaimana aku menyiksa anak buah mereka? Ide bagus, berani melawan Yang Mulia Guru Negara. Inilah akibatnya. Hai, Yang Mulia Guru Negara, ada benda bercangkang besi. Ia mengejar kita. Cepat sekali. 4 roda. Tidak mungkin. Benda itu disebut mobil. Jangan bicara soal mesinnya. Meskipun itu hanya rangka mobil, di zaman sekarang pun tidak mungkin dibuatnya. Astaga, Mercedes-Benz G-Class 4 lari. Bukan orang dewasa. Itu apa? Mengapa begitu ganas? Jangan tanya. Mereka sudah mengejar kami. Ini takdir. Sepertinya Tuhan sedang mengerjai saya. Mana mungkin ada mobil Mercedes? Anjing kecil. Apa sih? Kau si kakek kecil bisa lebih cepat dari G-Class ini? Bagaimana kau bisa memiliki harta karun ini? Kau lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Kakak ipar, sapi ini hancur. Kau juga mengalami hari seperti ini. Jangan ganggu aku. Andai tahu begini, buat apa dulu? Sedang sombong lagi. Coba lihat, 2 wanita cantik siap-siap lepas landas. Wah, tidak mungkin. Tunggangan orang ini bahkan lebih ganas dari tunggangan Dokter Cui. Kakak ipar, kalian tidak ingin hidup lagi ya? Aku pasti akan memukul kalian berdua sampai mati. Kalian masih berpura-pura. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Aduh. Kau hewan kecil. Kau pasti akan menyesal. Tanganku sampai gemetar. Anjing ini benar-benar beruntung. Harusnya sudah mati tertabrak. Giti duhong CHT CNGPL tidak. LN Nai Choi NH Cho HNMT by HC. Hong C. Tau Iteo. Tai NHT NHP GCHT HN. KCHC HYT Ren Hong Nen Witeo. Siapa yang tahu apakah Liao telah memasang jebakan? Lagi pula, kau sekarang adalah harapan Dakian. Kau tidak boleh membahayakan dirimu sendiri. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan ikut campur, tapi jangan sampai kau menyentuhku. Lain kali, pasti akan kulakukan. Mari kita pergi. Lagi pula, aku sudah merasa lega. Yuenba jatuh cinta secara diam-diam. Lagi pula, seluruh pasukan menyerang untuk merebut kekuasaan, membantu permaisuri, menggantikan anak nakal itu. Baik, Tuan. Ya, tungganganmu benar-benar gagah sekali. Kecepatannya luar biasa, sangat menyenangkan menungganginya. Masih ada yang lebih menyenangkan lagi. Dia juga bisa bernyanyi opera. Kamu percaya? Jangan bercanda. Aku jadi senang sekali. Kecuali dia adalah makhluk surgawi. Makhluk surgawi yang datang untuk menyanyikan opera untuk Yang Mulia. Sangat menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Yang Mulia, mulai sekarang jika Anda ingin jalan-jalan atau mendengarkan opera, panggil saja saya. Saya akan selalu siap. Aku ingin mengemudi sendiri. Baiklah, akan kuajarkan padamu. Yin Feng, aku tak menyangka kau semampu ini. Kali ini semua berkatmu yang menyelamatkan situasi. Awalnya aku mengira kau anak manja yang hanya berfoya-foya. Saat itu aku buta. Pura-pura saja. Bukannya ingin menyembunyikan kekuatanmu untuk kita, Tuan Besar. Bagaimana, adikku? Kakak ikhlas. Selain tampan dan rupawan, Tuan Qin juga jenius luar biasa. Dikagumi banyak orang itu wajar, bukan? Kakak juga sangat menyukai Tuan Qin, kan? Kalian bahkan berbincang sampai larut malam. Maka, aku akan menikahkanmu dengan Qin Feng. Selama Tuan Muda Qin tidak keberatan, tentu saja aku senang. Ini memang sudah takdir. Setelah aku kembali ke istana, aku akan menetapkan tanggal pernikahan kalian berdua. Istri pertamaku saja belum pasti. Istri kecilku, pesan dulu untukku. Kau datang? Apa katamu? Tidak mengatakan apa-apa. Datang. Bagaimana Xiao Feng mengejar wanita itu? Dia tidak membual. Itu hanyalah mimpi siang bolong. Tunggangan kepala pendeta Bei mau sangat cepat. Hanya dengan gumpalan besi besar itu, bagaimana mungkin bisa mengejarnya? Maaf ya, kami tidak hanya mengejarnya, dan hampir saja menabraknya hingga mati. Hahaha, Jenderal Meng dan Tuan Kuo menang lagi dalam menebak aroma. Kintua, hahaha, putramu sangat hebat. Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Tuan Gu, ada risiko. Sejak awal aku sudah bilang, berjudi tidak selalu menang besar. Tapi kalian tetap saja bertaruh pada si tukang bohong itu. Judi itu berisiko, tapi hasilnya sudah bisa diprediksi sebelumnya. Ini disebut investasi. Jenderal ini mengakui kekalahanku. Tapi Yang Mulia Perdana Menteri, putramu memiliki begitu banyak senjata perang. Jual beberapa padaku. Harganya bisa dinegosiasikan. Jenderal Meng, urusan ini sebaiknya kau urus sendiri. Kali ini Qin Feng telah berjasa besar. Aku akan memberinya hadiah besar. Tidak kusangka keluarga Qin benar-benar mampu melakukan itu. Ponakanku sayang. Kita dulu. Ini semua kesalahpahaman. Sebenarnya, pernikahan keluarga kita berdua bisa dilanjutkan, kan? Eits. Cepat pergi. Xian Feng, aku sudah lama tahu kau adalah orang yang luar biasa. Bagaimana kalau kita pergi sana? Mengapa hanya karena keluarga dan rupa? Siapa yang bisa menandingiku? Ayo, bicara soal bakat dan rupa. Kau lihat, di mana kau bisa menandingiku? Kau pikir putri akan melirikmu? Aku sekalian mengumumkan satu hal. Putri S akan kuperistri kepada Qin Feng. Kau tunggu saja. Kau pasti akan menyesal. Yang Mulia, kami pamit. Baguslah, Yang Mulia. Kurasa ini sudah cukup baik. Baiklah, aku akan mengajari kamu mengemudi di sini. Mengemudi itu disebut mengemudikan mobil Mercedes-Benz. Ketika kamu mengendalikan mobil, itu disebut mengemudi. Baik, aku ingin mengemudi. Rem. Injak rem. Bisa diinjak. Kau menginjak pedal gas. Setirnya lebih sulit dari itu. Ini kau sulit sekali dikendarai sih. Sekarang bukan masalah bisa atau tidaknya lagi. Kalau tidak segera mengerem, kita berdua harus mati lelah. Rem. Injak rem. Turun. Aku mengemudi. Tidak bisa, aku baru saja belajar mengemudi. Kau saja yang mengemudi.
aku turun. Kenapa? Kau tidak percaya padaku? Mengemudi. Hembuskan. Duduklah dengan tenang. Jin Feng, kau telah mengalahkan pendeta negara Beimang dan mencapai prestasi besar. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Kuburmu akan diangkat derajatnya. Emas, perak, permata, semua akan kuberikan padamu. Maka hamba ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Yang Mulia. Nanti jika hamba sudah memikirkannya, hamba akan memberitahu Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia, terjadi sesuatu yang buruk. Pasukan Beimang yang berkekuatan 500.000 orang menyerbu sepenuhnya. Beijing memiliki lebih dari 3 kota berturut-turut dalam satu hari. Mengapa Beimang begitu sombong? Yang Mulia, jenderal terakhir bersedia memimpin pasukan untuk mendukung. Itu semua salah Qin Feng karena memprovokasi Cui Guoshi. Hal ini telah menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Itu benar, Yang Mulia, mohon hukum menteri yang rendah hati ini dengan berat. Saya sarankan Anda menangkap Qin Feng. Serahkan pada Cui Guoshi. Hanya dengan cara ini kita bisa tenang dan stabil pada saat ini. Qin Feng adalah orang yang berjasa. Anda sebenarnya berani mengatakan hal seperti itu. Bukannya niat Cui Niu untuk menyerang Dakin bukanlah hal yang baru 1 atau 2 hari. Lalu bagaimana bisa sampai salahku? Dakin kita sebenarnya bisa berdamai dengan Beimang. Kedua negara hidup berdampingan dengan damai. Semua gara-gara kau, orang tak berguna, yang sampai membuat guru negara Cui marah. Yang Mulia, jika perkembangan terus seperti ini, maka Qin besar kita pasti akan menghancurkan semua makhluk hidup. Apa yang dikatakan Pangeran Shao memang benar. Yang Mulia, semua ini disebabkan oleh Qin Feng. Wang Jin, jangan dengarkan kata-kata sepihak mereka. Ambisi yang membuat sudah lama mendambakanku. Ini sama sekali tidak terjadi. Itu karena Qin Feng sendirian. Dia, Qin Feng, adalah pelakunya. Yang Mulia mengusulkan agar Qin Feng ditangkap, dikirim ke Beima untuk meminta maaf kepada Cui Guoshi, untuk menenangkan amarah Cui Guoshi. Hanya dengan cara ini krisis dapat diatasi. Jika tidak, Kaisaran Qin akan berada dalam bahaya besar. Ini adalah solusi terbaik bagi negara. Saya setuju untuk menjatuhkan sanksi pada Qin Feng, si biadab itu. Saya setuju. Pangeran Shao harus menghukum Qin Feng dengan berat. Mereka ingin menuduhku, maka mereka akan mencari alasan. Namun aku percaya akan ada orang-orang yang adil yang akan mendukung jenderal ini. Menentang putra mahkota Shao. Jenderal Feng, lanjutkan. Hamba berpendapat Qin Feng berjasa. Jika bukan karena keberaniannya yang luar biasa, telah menghajar habis-habisan si tukang sombong itu, Beimang sekarang mungkin akan semakin arogan. Tindakan Qin Feng ini jelas-jelas membuat semangat juang para prajurit di Dakin meningkat. Lalu bagaimana? Sekarang Beijing terus-menerus jatuh ke tangan musuh. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Beimang telah lama mengerahkan pasukan di perbatasan, mengintai dengan mata lapar. Serangan hanya soal waktu. Lalu apa hubungannya dengan Tuan Muda Qin? Apa maksudmu? Meng Tian, memang sia-sia muridku. Jangan coba-coba memainkanku. Dengan uang segitu kau mau menyuap jenderal ini? Aku hanya mengikuti Tuan Muda Qin agar bisa membangun karierku. Siapa yang butuh uangmu yang sedikit itu? Aku ya. Tuan Muda Qin memberikan banyak senjata sakti ini kepada saya. Jenderal Meng Tian hanya menginginkan uang banyak. Hadiah kecil ini bukanlah apa-apa. Terima kasih, Tuan Muda Qin. Saya, jenderal ini, pasti akan memimpin serangan di depan. Menyerang kerajaan. Meng Tian membelot. Pangeran Shenan. Ini yang disebut burung memilih pohon yang baik untuk bersarang. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Jenderal Meng, inilah yang disebut bijak. Tidak seperti tikus tertentu yang hanya suka memboroskan harta. Jangan menuduh sembarangan. Yang Mulia, prajurit di Beijing meminta bantuan. Satu-satunya cara adalah menyerahkan Qin Feng kepada mereka. Dengan begitu, situasi bisa mereda. Perang saja belum dimulai, sudah mau mengorbankan orang sendiri. Ini bukan pengkhianatan negara. Ini apa yang orang miskin punya. Luar biasa. Kekuatan pasukan Beimang sangat mengerikan. Dengan apa kita akan melawan? Kau tidak bisa melawan. Tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa melawan. Qin Feng, kau benar-benar punya cara menghadapi pasukan besar Beinan. Beri aku 2 hari. Yang Mulia, janganlah percaya pada omongan Qin Feng. Siapa tahu sebentar lagi dia akan melarikan diri karena takut akan hukuman. Saya yakin Qin Feng akan mundur dari pengadilan. Dekret itu tiba. Qin Feng menerima perintah itu. Yang Mulia mengabulkan pernikahan. Qin Feng dan Putri Es dan Salju akan menikah besok. Sangat Pak. Kenapa Tuan Qin sepertinya tidak begitu senang? Apakah kau tidak menyukai Putri Salju? Oh, bukan itu. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan ini. Ada apa? Apakah kau ada sesuatu yang ingin kau katakan? Yang Mulia, ada masalah. Tuan Muda Qin masih memiliki sedikit hati nurani. Dia bahkan memikirkan strategi ini. Tuan Muda, apa yang kalian bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Akhir-akhir ini, Yang Mulia terlalu terbebani. Tuan Muda Qin telah menyinggung guru negara Beilang. Pasukan Beilang kini menyerang dengan brutal. Beijing menderita. Seperti apa sih sifat Cui Niang itu? Aku terlalu mengenal dia karena dia memakan kue di tanganku. Lalu dia berusaha keras mencari masalah untuk mengembalikan harga dirinya. Tuan Muda Qin, tenanglah dalam pernikahanmu. Hal-hal lain tak perlu dikhawatirkan. Baiklah, kembali dan beritahu Yang Mulia. Aku akan menikah dengan putri. Selamat atas pernikahanmu, Tuan Pangeran. Aku akan kembali untuk melapor. Tunggu sebentar. Apakah kau tahu sesuatu? Bisakah kau memberitahuku? Aku tidak tahu apa-apa. Tuan Muda Qin, kau menjadi pengantin pria saja. Aku permisi. Bukannya, kakak, kupikir soal pernikahan dengan putri tidak perlu sesopan ini. Kenapa begitu? Xiao Feng, apa yang kau lakukan? Ini pernikahan yang langsung dikaruniai oleh Yang Mulia sendiri. Kau juga sudah menyetujuinya tadi. Apa kau ingin melawan langit dan menentang Yang Mulia? Tuan Muda, apa kau benar-benar tidak menyukai Putri Salju? Aku bukannya, aku hanya merasa ini tidak perlu terburu-buru. Bukankah kau juga sudah memberitahuku? Laki-laki sejati harus teguh dan berwibawa.
dibawa, perampok belum dibasmi. Bagaimana bisa hidup tenang? Kau bukan jenderal besar. Lalu urusan pemberontakan itu apa hubungannya denganmu? Aku tidak peduli alasanmu apa. Aku harus menikahi putri. Hanya dengan begitu keluarga Qin kita bisa bang kembali. Ayah, dengarkan aku sampai selesai. Tidak mau dengar, tidak mau dengar. Kau harus menikahi putri itu. Untuk saat ini, anggap saja aku ayahmu. Ah, baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menikahimu. Tuan Muda Qin, tempat terlarang istana kerajaan. Dilarang masuk. Ambil, ambil, ambil. Ah, Tuan Muda Qin. Apa ini? Benda ini disebut Handy Talkie. Dengan ini kau bisa berkomunikasi dengan penjaga istana lainnya kapan saja. Bayangkan, dengan begitu keamanan istana akan semakin kuat, bukan? Lalu, kenaikan pangkatmu masih menjadi masalah, bukan? Kau tidak percaya? Aku akan menunjukkannya padamu. Tunggu di sini. Ada pembunuh. Ada pembunuh, bukan? Bagaimana? Apakah Tuan Muda Qin semisterius itu? Lain kali jika kau berkelakuan baik, aku akan memberimu beberapa lagi. Ah, terima kasih, Tuan Muda Qin. Yang mulia ratu, terserah padamu. Baiklah. Ah, Tuan Muda Jin, ini adalah tanggung jawabku. Kau juga tahu, aku akan segera menjadi menantu raja. Nanti, urusan negara yang penting pun harus dibicarakan denganku. Lalu bagaimana aku bisa ikut membahasnya? Oh, jadi begitu. Tuan Pangeran, silakan masuk. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Tampak sederhana, angin musim semi yang penuh amarah. Wajah kecil yang memerah. Ekspresi Tuan, datang lebih awal lebih baik daripada datang tepat waktu. Yang mulia, Qin Feng telah setuju dengan pernikahan putri. Tapi dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia terus menguji. Syukurlah dia masih punya sedikit hati nurani. Dia masih peduli pada Baginda. Kalau begitu, aku pun tak perlu khawatir lagi. Yang mulia, harap pikirkan lagi. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Apakah tindakan yang mulia ini benar-benar sepadan? Karena aku sudah menduduki posisi ini, maka aku harus memikirkan rakyat jelata. Yang mulia bisa memikirkan cara lain. Mengapa harus mengorbankan diri sendiri? Sekarang seluruh negeri sangat kekurangan waktu. Selama Putri Es bisa menjadi permaisuri baru, ditambah Qin Feng sebagai penasihat, aku percaya negara ini pasti akan bangkit dengan cepat. Yang dapat hamba lakukan saat ini hanyalah memberi yang mulia sedikit waktu. Baginda sungguh peduli pada seluruh negeri. Kau masih melihat? Maaf, Nyonya, keadaan darurat terpaksa. Ada urusan penting apa sampai harus menerobos masuk? Qin Feng, jangan tidak sopan. Cepat mundur. Kan sudah janji mau main game profesional bersama. Namun ingin meninggalkanku untuk menikah. Menikah dengan musuhku. Kau bilang aku haruskah cemas? Qin Feng, jangan kurang ajar. Cepat mundur. Bagaimana kau tahu bahwa Baginda akan menikah dengan Cui Niu? Sudah berapa lama aku mengenalmu? Pikiran kecilmu itu masih belum ku mengerti. Ini hanya tebakanmu. Bukankah kau hanya ingin menikah dengan Su Cui Niu agar pasukan Bei Mang menghentikan serangannya? Memberiku waktu untuk membuat senjata? Bukankah kau juga baru saja mengatakannya? Selain cara ini, tidak ada cara lain. Karena kau sudah mengetahuinya, aku juga tidak ingin menjelaskannya. Wah, yang mulia sangat hebat. Demi memberiku waktu, bahkan kebahagiaanku sendiri pun tidak kutinggalkan. Tapi kukatakan padamu, aku tidak membutuhkannya. Aku bukan penakut. Dia bukan menginginkan wanitaku. Besok aku akan pergi tidur. Siapa yang kau sebut perempuan? Jangan bicara omong kosong. Dalam situasi seperti ini, bukankah dia tetap perempuanku? Berani sekali kau. Kau benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? King membunuhnya, yang mulia. Kau lakukan sendiri. Jika kau tidak menyukaiku, maka kau sudah membunuhnya. Terlalu angkuh kau. Yang mulia, tenanglah. Jangan gegabah. Yang mulia pangeran adalah harapan seluruh dinasti Qin. Lalu bagaimana denganku? Berbuat sesuka hati karena dimanja. Membangkang kepada yang lebih tinggi. Hukuman mati tak terhindarkan. Membiarkan orang-orang bengis seperti itu memegang kekuasaan adalah bencana. Aku pantas mati. Tapi bukan karena aku telah menyinggungmu. Tapi karena pernah ada cinta sejati di depanku. Namun aku tidak menghargai. Ketika kehilangan, barulah aku menyesalinya. Ini adalah hal paling menyakitkan dalam hidup. Daripada begini, lebih baik aku mati saja. Bunuh saja aku. Jangan paksa aku lagi. Kau bicara satu kata pun lagi, aku akan membunuhmu. Dengan pedang ini, bacoklah leherku. Jangan ragu lagi. Jika aku tidak bisa bersama orang yang paling kucintai, apa gunanya aku hidup? Tapi aku akan memberitahumu, jika surga memberiku kesempatan kedua, atap akan memilih seperti ini. Karena aku mencintaimu. Kau, berhenti bicara. Jangan tertawa. Kau memang tidak tega membunuhku. Aku tidak membunuhmu karena kau adalah tulang punggung negara. Maka aku mengampunimu. Benarkah? Lalu mengapa kau tidak berani menatap mataku? Sudah tidak ada. Matamu sudah menjadi anugerah. Jangan lancang. Segera pergi. Aku pergi. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku satu. Apakah kau menyukaiku? Kalau kau tidak menjawab, aku tidak akan pergi. Lagi pula, cukup nyaman juga berlama-lama di sini bersama kalian. Tidak enak? Cepat pergi. Suruh aku pakai baju. Dingin musim semi menganugerahkan pemandian Huaking. Air panas licin membasuh lemak. Yang mulia memang wanita tercantik di dunia. Berhenti bicara omong kosong. Kalau tidak aku akan menyuruh orang mengusirmu. Aku tidak bicara omong kosong. Semua yang kukatakan adalah isi hati. Bisakah kau bersikap serius sedikit? Lebih baik menikah dengan Cui Niu saja. Aku tidak mengizinkanmu memperlakukan dirimu sendiri seperti ini. Aku juga tidak ingin menikah dengan Cui Niu. Tapi bagaimana cara mengalahkan 500.000 pasukan Bei Mang? Hanya urusan kecil saja. Urusan kecil? Sekarang Bei Mang menyerang dengan sangat cepat. Negara Qin kita akan segera menghadapi kehancuran. Dengan persenjataan kita sama sekali tidak mampu melawan. Sebenarnya, meskipun aku tidak setuju, mereka tetap akan menculikku secara paksa. Alih-alih baris ini, bagaimana kalau aku melakukan sesuatu yang lebih untuk Dakin? Yang mulia, jika saya katakan saya dapat membantu Anda mengusir 500.000 tentara Bei Mang, bisakah kamu berjanji padaku sesuatu? Mengapa menikah denganku? Bagaimana mungkin aku menikah denganmu? Jika akan menikah, akulah yang akan mempersuntingmu. Aku mempersuntingmu juga boleh. Tadi kau dengarkan, kau sendiri yang mengatakannya. Kau tidak
tidak boleh mengingkari janjimu. Apa peduliku jika itu perkataanku? Kalahkan dulu pasukan Beimang, baru bicara. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Jangan sampai kau menyangkalnya nanti. Ingatlah untuk menyiapkan mas kawin yang banyak ya. Aku ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya kata kotor. Ya, cukup realistis. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku akan menunjukkan realitanya kepadamu. Meskipun ingin melawan dan melakukan hal-hal yang salah, tidak perlu memilih tempat seperti ini kan? Kau berpikir macam apa sih? Apakah aku orang seperti itu? Ayo ikut aku membaca Giboropolomi. Bukan saudara. Setiap kali aku meminta barang padamu, bukankah kau bilang kalau tidak hujan ya angin? Mau berbisnis atau tidak sih? Tidak kekurangan uang kan? Baiklah, tolong siapkan untukku. Jangan berkeliaran. King Feng, tempat apa ini? Sangat megah, seperti negeri dongeng. Benar-benar, di tahun 2000 tahun kemudian ini adalah dunia masa depan. Baginda telah sampai di dunia masa depan. Lalu apakah Baginda bisa kembali? Aku bisa membawamu ke sini. Aku juga bisa membawamu kembali. Maksudmu di sini kita bisa menemukan cara untuk melawan pasukan Beiwang? Ya, di sini. Aku sudah mengurus semuanya. Kita bermain-main di sini dulu. Nanti aku akan mengajakmu makan sesuatu. Ayo. Minuman saus 1 cangkir. Wah, ini wanita cantik bertema klasik terindah yang pernah kulihat. Terlalu cantik, benar-benar seperti keluar dari lukisan. Angin sepa-sepa. Siapa mereka semua? Mengapa terus menatapku? Mereka terlalu berani. Jangan. Maaf. Ayo pergi. Memperbaiki moral masyarakat seperti ini. Mereka lebih mengagumi kamu. Bukankah ini mengagumi kamu? Ini apa? Perut berbulu. Maudum. Bagaimana cara memakannya? Baik, aku akan mengajarimu. Taruh di sini. Celupkan ke dalam saus. Celupkan ke dalam ini lalu makan. Cobalah. Ini terlalu enak. Hanya ini saja. Apa ini? Minumlah ramuan ini. Ini terlalu enak. Ini disebut minuman kebahagiaan orang gemuk. Disandingkan dengan hotpot. Es dan api. 2 ekstrim. Baiklah, setelah kembali nanti, aku akan menyuruh juru masak istana membuat hotpot untukku setiap hari. Di siang akan mengajari kalian bermain game baru lainnya hari ini. Nama game ini adalah makan ayam. Makan ayam. Tapi aku tidak bisa bermain. Aku akan mengajarimu. Pengontrol ini untuk bergerak. Itu granatmu. Ini adalah matamu. Lihat ke kiri dan ke kanan. Lihat ke kiri dan ke kanan. Saya pergi terjun payung. Tuan Wang. Hei, sesuatu yang bagus. Kanan. Lihat sana. Lihat. Astaga, kapan syuting gamenya selesai? Kualitasnya sangat tinggi. Anak ini cukup pandai bermain. Bahkan mengenakan kostum kuno. Keren sekali. Kiri. Ada orang di sebelah kiri yang berdesak-desakan. Siap. Sebentar sekali. Baiklah. Kalau begitu, kita pergi sekarang. Baiklah. Ayo, jangan bermain-main lagi. Aduh, tunggu sebentar. Aku baru saja mempelajarinya. Bukannya begitu, Yang Mulia? Mengapa Anda sangat gemar bermain? Cepatlah, urusannya penting. Tunggu sebentar. Aduh, main game kapan saja bisa kok. Bukan. Dengar aku selesaikan 1 ronde terakhir ini. Aduh, semua sudah kusiapkan untukmu. Di tempat biasa, kamu bisa mengambilnya kapan saja. Dijamin pasti memuaskanmu. Tapi untuk biaya kali ini, jangan sampai kurang ya. Kapan aku pernah mengurangi bagianmu? Berikan batu gio kuno itu pada Su Xiang. King Feng, apakah batu gio kuno ini cukup? Cukup. Kerjasama yang menyenangkan. Ayo, Yang Mulia, kita kembali dulu saja. Sekarang yang penting adalah menyelesaikan krisis keuangan besar ini. King Feng, menurutmu apakah Dakian benar-benar bisa dibangun seperti ini di masa depan? Tenang saja, mimpimu akan kubantu wujudkan. Xiao Feng, kau sangat cakap. Secepat ini sudah mendapatkan begitu banyak alat ajaib. Ya, Tuan Muda, kau benar-benar hebat. Tuan Muda masih punya kemampuan yang lebih hebat lagi. Loh, King Feng, dengan perlengkapan yang sedikit sekali ini, apakah kita benar-benar bisa menang? Bei Mang memiliki 500.000 pasukan yang semuanya dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan terbaik. Perlengkapan kita ini paling banyak hanya dilengkapi keluarga saja. Tenang, ini tanggung jawabku. Perlengkapan lainnya juga sedang dalam perjalanan. Kakak putri, bahaya. Pasukan besar dari Beimang menyerang dengan sangat ganas. Mereka juga bergabung dengan beberapa negara lain. Jumlah pasukannya mencapai jutaan. Situasinya sangat genting. Apa? Segera menghadap. Yang Mulia, krisis di Beijing telah Yang Mulia ketahui. Dalang dari peristiwa ini adalah Qin Feng. Seandainya bukan karena sampah ini yang menyinggung dukun negara Beimang, pasukan Beimang mana mungkin sebrutal ini? Syaratnya untuk berbohong adalah dengan menikahkan Yang Mulia. Lalu bagaimana? Kita hanya bisa melihatnya. Lalu tidak ada seorang pun di antara kalian yang maju. Jika aku maju, apakah aku akan bersalah? Tapi kau seharusnya tidak menggunakan cara yang begitu ekstrim untuk membuat marah guru besar negara Beimang. Ini bukan waktu untuk bertengkar. Sebaiknya Yang Mulia dan para menteri memikirkan solusi. Yang Mulia, dukun negara Beilang bersumpah akan membunuh Qin Feng. Oleh karena itu, hamba merasa hanya dengan menyerahkan Qin Feng, tak dapat meredakan amarah dukun negara Beilang. Hanya dengan cara itu, para menteri dapat hidup aman. Omong kosong. Hamba setuju. Semua pejabat sipil dan militer di istana berpikir bahwa Qin kita tidak dapat mengalahkan Beimang. Ya, jenderal mana yang bersedia memimpin pasukan? Oh, ada apa? Semua pejabat sipil saja. Tidak ada seorang pun dari militer yang berani maju. Kemewahan yang tiba-tiba ini. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Sombong sekali. Qin Feng, kata-kata besar seperti itu. Hati-hati lidahmu keseleo. Dia sama sekali tidak tahu betapa seriusnya masalah
masalah ini. Hanya pandai bicara saja. Yang mulia, dukun negara Beinan telah bergabung dengan beberapa negara di sekitarnya. Sekarang pasukannya sangat banyak dan senjata mereka jauh lebih maju daripada kita. Jadi saya rasa pertempuran ini tidak mungkin dimenangkannya. Kau tidak bisa menang, bukan berarti orang lain juga tidak bisa menang. Omong kosong saja, siapa yang tidak bisa? Chen Yuan akan memimpin pasukan. Baiklah, aku mengangkatmu sebagai panglima tertinggi. Pimpin ketiga pasukan. Yang mulia, jangan. Ingin menjatuhkan hukuman pada Qin Feng. Dia sudah sangat merugikan Qin. Bagaimana mungkin kita membiarkannya bertindak seenaknya? Cara terbaik adalah dengan memberikan kepalanya kepada dukun negara Beima. Saya setuju, bintang sial ini harus disingkirkan. Saya lebih memilih pensiun saja. Yang mulia, tangkaplah bintang jahat ini dan hukum mati Qin Feng. Kalian semua gila. Semua mengundurkan diri saja. Di istana nanti hanya Qin Feng saja yang dibutuhkan. Memikirkan banyak orang tidak berguna itu ada gunanya apa? Yang mulia putri, mengapa berkata seperti itu? Para menteri senior yang hadir di sini semuanya telah berjasa besar bagai saran Qin. Sekarang kau malah membela pihak luar. Yang mulia saja belum bicara. Kau seorang putri, berani melawan kehendak leluhur? Suami ayam, ikut ayam. Suami anjing, anjing. Putri kita akan segera menikah dengan orang yang tidak berguna itu. Tentu saja harus membantunya. Mau menikah dengan siapapun. Ingin membunuhmu. Tak terbendung. Bagaimana bisa membiarkan selir kesayangan saya sendiri yang bertindak? Kau dan kalian juga. Putri terlalu baik hati pada kalian. Kurasa aku tidak akan pensiun saja. Aku akan langsung meminta yang mulia untuk menguburku dengan penghormatan tinggi saja. Kami semua telah setia, namun malah menerima penghinaan seperti ini. Hati kami sangat sakit. Yang mulia. Apakah kau benar-benar akan mengorbankan kami para menteri setia demi kejahatan ini? Jika Qin Feng benar-benar mampu mengalahkan pasukan Bei Mang untukku, apa yang akan kalian lakukan? Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Baiklah, jika Qin Feng gagal, aku bersedia turun tahta dan menyerahkannya. Siapapun di antara Anda dapat mengambil tahta ini. Jika Qin Feng yang melakukannya, saya tidak akan melepaskan siapapun di sini hari ini yang menargetkan Qin Feng. Anda bahkan tidak berbicara, kan? Saya akan berpura-pura bahwa Anda semua mendengarnya. Instruksi lisan saya dari es dan salju. Aku akan memimpin pasukan secara langsung. Qin Feng akan menjadi panglima, bekerja sama dengan Putri Es yang akan menjadi wakil penguasa selama kepergianku. Yang mulia, pertimbangkanlah kembali putusan ini. Yang mulia, putusanku sudah bulat. Para menteri lainnya juga berpikir seperti itu, bukan? Karena itu keputusan yang mulia, maka kami tentu tidak berani menolak. Jadi, akan kami lakukan sesuai perintah yang mulia. Tapi jika Qin Feng tidak berhasil, dia harus mati. HMPH, kau tidak akan pernah melihat hari itu. Kau tahu, malah kalian berdua nanti bersama ayah kalian. Tidak perlu sombong. Dukun negara Beiman bukan semut-semut seperti kalian yang mampu ditaklukkan. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada lagi yang keberatan? Jika Qin Feng benar-benar menang, Yang Mulia Chen Fui, maka hamba akan mengundurkan diri dari istana. Sebaliknya, hamba akan membayar dengan nyawa. Fui, jika Qin Feng benar-benar menang, hamba tua ini rela menerima hukuman. Hamba setuju. Baik sekali, sangat luar biasa. Kalian sekumpulan orang bodoh. Kurasa tidak perlu juga untuk tetap tinggal di istana. Tapi nanti saat kalian pergi, jangan sampai menangis terseduh-seduh, aku akan kesal. Yang akan mati pasti kau. Sampai saat ini, aku hanya bisa maju. Yang Mulia, serahkanlah para prajurit menghadapi pasukan Bei Mang kepada hamba. Untuk menghadapi pasukan Bei Mang, hamba memiliki pengalaman paling banyak. Jenderal Meng, berhentilah bercanda. Jangan berpura-pura dengan mereka. Ayo pergi bersama. Dengan kehadiran Jenderal Meng yang berpengalaman, pertempuran kali ini akan semakin mudah dimenangkan. Yang Mulia Pertapa Negara, berita terbaru datang dari depan. Permaisuri akan memimpin pasukan sendiri. Dia bahkan datang sendiri. Jangan sampai jatuh cinta. Dia dan anak haramnya, Xin Feng, juga akan ikut dalam ekspedisi. Konon, anak itu membuat perjanjian di depan semua pejabat sipil dan militer. Jika tidak bisa mengalahkan kita, lebih baik bunuh diri di tempat. Sudah terdesak ya, dengan kekuatan dan persenjataan kita saat ini. Dia masih mengira kita tidak mampu membuat peralatan canggih itu. Sungguh lucu. Putra mahkota Zhao dari Qin setiap hari memata-matainya. Katanya dia hanya berpesta pora dengan permaisuri dan para dayang. Sama sekali tidak memikirkan pembuatan senjata. Hahaha, sampah tetaplah sampah. Meskipun datang, apa gunanya? Soal kemampuan dan kekuatan, lebih baik biarkan dia berulah 2 hari lagi. Lalu Tuan Kuo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pasukan di perbatasan utara telah sepenuhnya kita tekan. Hampir tanpa perlawanan. Sampaikan perintah, serangan total. Bunuh Qin Feng, hancurkan Dakian, rebut kaisar wanita. Ya, teropong Jil Feng ini sangat ajaib. Seperti mata jauh, Pak ini, barang rongsokan. Nanti aku ajak kalian bermain drone. Yang Mulia, dengan hanya 200.000 pasukan kita, sangat sulit untuk melawan jutaan pasukan gabungan dari Bei Mang. Buat apa banyak-banyak orang? Buat menonton. Qin Feng, kau yakin tidak bercanda? Aku sudah menerima kabar. 400.000 pasukan di perbatasan negara Qin sedang berjuang keras. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Aku percaya pada tuan mudaku. Ku beritahu kau, meskipun aku terlihat tidak bisa diandalkan, tapi saat bekerja, aku pasti bisa diandalkan. Mereka berdua saja yang salah hitung. Nanti saat kembali dengan kemenangan, aku akan mentraktir kalian sampanye. Qin Feng, bukannya aku tidak percaya padamu. Jika gagal, bukan hanya tahtaku yang tak terjamin, nyawamu pun akan terancam. Yang Mulia tak perlu khawatir. Bawahan ini rela mengorbankan segalanya. Aku main Mobile Legends, aku jungler. Aku sudah membawamu terbang. Kali ini pun aku akan membawamu terbang. Lagi pula, aku sudah pernah membawamu ke zaman modern. Mengapa kau masih tidak percaya padaku? Sepertinya kau benar. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu yang besar kepada kalian. Ayo,
Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa yang disebut senjata pamungkas medan perang yang sebenarnya. Lihatlah ke kanan. Wow, angin segar. Ini apa sih? Kok besar dan gagah sekali? Apa ini? Rumah ini disebut tank. Dapat mendaki gunung dan menghancurkan segalanya. Choi Ning dan yang lainnya pasti akan gila jika melihatnya. Apakah aku perlu membohongimu tentang ini? Tidak heran Tuan Qin begitu percaya diri. Maka saya katakan, tuan muda saya adalah yang tak terkalahkan. Bongkahan besi sebesar ini benar-benar dapat diandalkan. King Feng yang baik, kali ini kau telah berjasa besar. Qin, kita terselamatkan. Jenderal, banyak di antara kita yang sudah terluka. Amunisi dan perbekalan juga sudah habis. Pasukan Yuan tidak berani datang lagi. Tapi jika begitu, kita semua akan musnah. Jangan panik, Yang Mulia Kaisar sudah mengirim bala bantuan. Pasukan Yuan segera melarikan diri. Kita harus bertahan. Aku akan setia mengikuti jenderal sampai mati. Aku akan setia mengikuti jenderal sampai mati. Aku akan setia mengikuti jenderal sampai mati. Sekumpulan orang yang tidak terorganisir segera menyerah. Menyerah sekarang? Persetan. Jika dia diampuni, maka yang lain akan dibunuh tanpa ampun. Mimpi di siang bolong. Pasukan besar akan datang. Akan mati di medan perang. Rakyat tidak akan menyerah. Di hadapan artefak-artefak hebat milik profesor ini, kalian semua tidak akan bisa lari. Jangan terlalu sombong. Berlagak sok hebat. Pasukan bala bantuan akan segera tiba. Ingin mati kau? Perebut telur. Lucu sekali. Dengan senjata-senjata saku ini, berapapun bala bantuan yang kalian kirim, tidak akan cukup. Semua akan kuhancurkan. Sungguh sombong sekali. Kurasa kau mencari kematian. Aku ini bangsawan. Untuk apa banyak basa-basi dengan mereka? Serang mereka dulu. Mereka pasti akan langsung menyerah. Baiklah, serang mereka dulu. Aku ingin melihat apakah Kaisar Wanita Agung dari Istana Dakian itu berani datang. Baik Tuan, langit hendak membinasakan aku. Banyak uang. Ku dengar Yang Mulia Kaisar dan Pangeran menentukan pasukan Yuan untuk datang. Apakah kita masih punya peluang untuk menang? Pangeran, anak boros itu, bagaimana mungkin dia bisa memimpin pasukan untuk berperang? Sejak guru pergi, SSST, saya datang. Bagaimana mengatakannya? Yunjun telah tiba. Tuan Qin Yunjun, berapa banyak orang yang datang? Hanya satu orang. Raja Qin, sampah. Kau datang sendirian untuk mati? Berani juga kau. Cucuku, bagaimana kalau kau lepaskan dia? Aku akan tetap di sini. Potong. Satu pun jangan coba lari. Oh, aku mengerti. Jadi maksudmu, meskipun aku mati, kau tidak akan melepaskan uang itu? Ya, lalu bagaimana? Apakah kau punya pilihan lain? Hei, apa kau lupa bagaimana kau kalah sebelumnya? Sebelumnya. Senjatamu memang lebih canggih. Tapi, pegunanya, berapa banyak orang yang bisa kau bunuh? Di belakangmu ada jutaan tentara. Kalau aku mengeluarkan senjata yang lebih hebat, kalau ada, kau pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Tidak perlu datang sendirian untuk mati. Apalagi, kau pikir aku tidak punya senjata lain? Bawalah harta karunku, tunjukkan pada mereka. Sombong, bisakah kau berhenti menggodaku? Aku mudah tertawa, bermuka keras kepala. Kau ingin mati? Tidak semudah itu. Tuan Doktor, untuk menghadapi sampah kecil ini, tidak perlu kau yang turun tangan. Kami yang akan melakukannya. Seranglah perlahan, jangan langsung membunuhnya. Tunjukkan jalannya perlahan-lahan. Baiklah, serang. Tidak ada yang akan membuatmu melihat bagaimana aku menghancurkan kekayaan besar kalian. Curi Kaisar Langitmu, bunuh Kingfisher dari 9 sukumu. Saya menemukan bahwa saya semakin menyukai seni Anda yang tidak tahu malu. Tunjukkan wajahmu. Sayang, saya tidak percaya. Itu pasti palsu. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Aikuchi, hei, bagaimana? Merangsang atau tidak? Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang belum terlambat untuk menyerah. Mengapa? Jika Anda memiliki banyak amunisi, Anda akan mati. Aku akan menggunakan tak laut manusia untuk menghancurkanmu sampai mati. Apa artinya? Saya lebih baik mati daripada menyerah. Menyerah? Kamu sedang bermimpikan. Tunggu saja aku. Aku pasti akan menangkap permaisuri dan putri kalian. Biarkan aku menikmati ini. Qi Feng, aku benar-benar tidak tahan lagi. Sekarang juga bunuh bajingan ini. 11 Jiang, jangan keluar. Siap-siap tembak. Yang Mulia tetaplah Yang Mulia. Mereka terselamatkan. Yang Mulia, jangan mempertaruhkan diri Anda. Mundur. Sekarang kau ingin melarikan diri? Terlambat sedikit, bukan? Para wanita cantik. Ukuran 11 mulai menyerang. Empat lari. Tidak mungkin. Perang bisa dilakukan seperti ini juga. Yang Mulia sangat gagah berani. Ini semua berkat Qin Feng yang menyediakan begitu banyak senjata dan perlengkapan canggih. Perlengkapan ini ternyata buatan Tuan Pangeran. Tuan Pangeran sungguh luar biasa. Qin Shao yang tak terkalahkan. Qin Shao Di. Hentikan tembakan. Apakah Qi Feng akan membiarkan mereka begitu saja? Kau pikir aku sebaik itu? Hai, saudara-saudaraku, ikut aku. Kita akan menghancurkan makam leluhur mereka. Para prajurit, serang. Aku pasti akan kembali. Aku tidak percaya dia. Amunisi kita tak terbatas. Pasti ada habisnya. Kakakmu lari cepat ya? Ya, mau bagaimana lagi? Bagaimana? Bukankah kau ingin menangkapku? Bukankah kau ingin merebut istriku? Permaisuriku? Sialan. Ku bilang kau lari. Kau berani memukulku? Sialan. Aku akan menghajarmu. Dasun mengubahmu. Coba. Teruskan saja. Lanjutkan bicara. Jangan bercanda. Astaga. Jangan bercanda. Kau tahu kau salah. Dia harus mati. Kaldu tulang cukras. Astaga. Pangeran King Feng. Kota Qingyun dikepung oleh pasukan sekutu dalam jumlah besar. Mereka masih menunggu Anda dan Yang Mulia untuk datang menyelamatkan. Yang terpenting sekarang adalah memberikan bantuan terlebih dahulu. Baik, segera pergi ke kota Qingyun. Tembak. Yang Mulia, kami hampir tidak sanggup lagi. Gerbang kota kita akan segera hancur. Memikirkan bahwa BI Mang berkolusi dengan negara Shu. Dengan pasukan sebanyak ini, jumlah mereka mencapai jutaan. Di atas sana adalah Permaisuri Agung Qian dan juga Meng Tian. Kau yang telah dikalahkan, mengapa tidak segera menyerah? Aku memimpin pasukan
secara langsung. Kalian para pemberontak, janganlah sombong. Ini ternyata orang itu. Situasinya tidak baik. Lau Meng mengenalnya. Orang ini bahkan dewa perang dari Bei Mang. Di dunia saat ini, hampir tidak ada yang bisa imbang dengannya. Memimpin pasukan dalam pertempuran. Belum pernah kalah sekalipun. Bahkan saat puncak kejayaanku, aku pun harus mundur 3 langkah. Yang mulia, berkali-kali ia memimpin pasukan menyerang Beijing kita. Selalu mengalami kekalahan telak. Berturut-turut mengalami kegagalan. Dewi perang, ya, belum pernah kalah sekalipun. Maka hari ini, aku akan membuatnya berlutut. Tuan Pangeran, janganlah meremehkan musuh. Orang ini memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi, berpengalaman dalam peperangan, dan ditambah banyaknya pasukan dan persenjataan mereka. Kita sudah beruntung jika mampu bertahan. Terakhir, aku bertanya sekali lagi, jika tidak menyerah, tunggu sampai jenderal ini menghancurkan benteng, dan memerintahkan untuk melindungi kota. Panglima kita telah melewati 5 gerbang, dan membunuh 6 jenderal. Bagaimana mungkin ada alasan untuk saat tempuran? Kalian semua cepatlah berlutut dan memohon ampun. Ji Feng, cepat pikirkan solusinya. Meskipun senjata sakti kita hebat, tapi tidak akan mampu melawan jutaan pasukan musuh. Apalagi komandan musuh adalah jenderal yang sangat terkenal. Yang mulia, mengapa gelisah? Pernahkah yang mulia mendengar pepatah, ya untuk menangkap pencuri, tangkap dulu pemimpinnya? Ayo, kita bertaruh. Kau katakan, jika aku membunuh jenderal mereka dalam situasi tanpa pemimpin, apakah mereka akan panik? Secara teori, Tuan Pangeran tidak salah. Aku juga ingin membunuh bajingan itu. Itu lebih sulit daripada naik ke langit. Ini hampir tidak mungkin dilakukan. Yuan Wu berada di belakang pasukan. Dia sendiri adalah ahli tingkat Grandmaster. Membunuhnya sangatlah sulit. Orang ini memang sangat ganas. Yang mulia, hamba ingin jujur. Baru-baru ini, jenderal-jenderal hebat Qin yang tewas di tangan hamba kurang dari 100 orang. Juga sudah puluhan. Jenderal Meng, apakah kau yakin bisa membunuhnya? Hamba sangat khawatir. Kalkulasi hamba, peluang hamba untuk menang melawannya hanya 50-50. Tidak bisa ditunda lagi. Gerbang kota akan segera jatuh. Lebih baik kita bertaruh nyawa. Aku akan melakukannya. Aku akan membunuhnya. Qi Feng, apa kau sudah gila? Di sana ada master bela diri. Di sekitarnya juga ada banyak penjaga ahli. Bagaimana kau bisa sendirian menerobos masuk ke tengah ribuan tentara dan melawan mereka? Ya, yang mulia pangeran. Jangan sampai kau membahayakan dirimu sendiri. Jika kau sampai celaka, maka semangat juang kita tidak akan menurun. Siapa bilang aku ingin menyerbu dan melawannya? Aku hanya akan berdiri di sini. Aku bisa mengalahkannya seketika. Kecuali jika ada dewa pedang dari langit yang turun dan membunuhnya dengan pedang terbang. Perhatikan baik-baik. Jangan berkedip, Tuan Muda. Mengapa tidak bisa berkedip? Karena serangan selanjutnya akan sangat keren. Tidak menyerah? Ya, kalau begitu jangan salahkan aku jika aku mendobrak benteng dan menghancurkan kota. Meskipun kau bagaimanapun juga. Qi Feng, kau hebat sekali. Ueno tak terkalahkan. Pangeran terlalu kuat. Maafkan kami semua. Terlalu tampan. Dewan perang Bei Mang yang gagah berani. Aduh, seperti ini dibunuh oleh Tuan Qin. Amon, Lao Mo, membeku saja ngapain? Ambil sesuatu, serang dia. Ya, Tuan Muda. Terima kasih. Tuan Muda. Komandan, ada apa denganmu? Komandan. Hore. Hai kalian para penjahat, cepat berlutut dan memohon ampun. Tian Wang, jangan sombong. Meskipun komandan kita sudah tidak ada, kekuatan pasukan kita masih cukup untuk menghancurkan kalian. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa artinya arogansi. Ini benar-benar keajaiban. Tuan Muda, kau benar-benar hebat. Selamat dan beruntung. Makan ayam malam ini. Jatuh sampai mati, tidak jatuh juga mati. Cepat lari, saudara-saudara. Astaga, aku belum mulai menyerang. Jenderal Feng, kalian teruskan serangan. Ayo pergi. Curang. Aku akan menyontek. Tidak menyangka 200.000 pasukan sekutu benar-benar bisa mengalahkan 1 juta pasukan sekutu. Sungguh seperti dongeng saja. Ini semua berkat strategi luar biasa pangeran seperti dewa. King Feng, kau sungguh seorang pahlawan yang tak tertandingi. Jin Feng, pertempuran kali ini sangat sukses. Kau berjasa besar. Yang mulia, jangan lupakan perjanjian kita. Apakah yang mulia akan terus mengejar musuh? Menginfiltrasi musuh sangat berbahaya. Tuan Pangeran, peluruku habis. Kau masih punya? Itu banyak sekali. Menembak sampai ibu kota Bei Mang pun bukan masalah. Tuan Pangeran, Kaisar Bei Mang berada di kota Huangshi di depan sana. Ini akan menghemat usaha kita. Serang saja dia. Baik, Baginda, saya menurut Anda. Kekuatan Tuan Pangeran tak terbendung. Saya bersumpah akan mengikuti sampai mati. Serang, pergi. Qin Feng pasti akan kalah kali ini. Kita harus memikirkan strategi kita terlebih dahulu. Omong kosong. Aku pasti akan membantu Yang Mulia untuk kembali dengan kemenangan. Yang Mulia Putri sebaiknya segera memerintahkan pasukan untuk membunuh Qin Feng, menikahkan permaisuri ke sana. Dengan begitu, Bei Mang dan Qin kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Diam, dunia belum stabil. Bagaimana bisa berunding dengan permaisuri? Aduh, Yang Mulia Putri, semua yang kami lakukan adalah demi kebaikanmu. Jika kau setuju dengan keputusan kami akan mendukungmu menjadi permaisuri baru. Tapi suatu hari nanti, ayahku, Raja Zenan, beliau adalah penguasa yang berkuasa. Saya rasa usulan putra mahkota itu pasti berhasil. Saya setuju. Kami setuju. Kanselir menolak. Penolakan orang tua itu tidak berlaku, mengerti? Sebelum hasilnya keluar, New York belum menerimanya. Yang Mulia Putri sungguh keras kepala. Kau percaya atau tidak?
jika kita bekerja sama untuk mencampuri urusanmu, pada akhirnya kau bahkan tidak akan memiliki hak untuk menjadi wali negara. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak heran bahkan Yang Mulia pun sampai mau memasang taruhan. Icong, sialan, kenapa ini terjadi? Bukankah sudah disepakati akan mudah mengalahkan mereka? 500.000 pasukan besar dikalahkan dengan telak. Keadaan sangat memalukan. Apakah kau ingin membunuhku? Maafkan Yang Mulia, hanya kesalahan kecil. Mereka semua hanya kuat dari luar. Amunisi hampir habis. Nanti kita hanya akan menjadi sasaran empuk mereka. Tapi aku tunggu sampai aku menang. Aku akan menghajar Kong Bingkuan hingga mati pertama kali. Baiklah, aku percaya padamu sekali lagi. Jika kau kalah lagi, aku akan memenggal kepalamu duluan. Lapor, Yang Mulia Baginda. Situasi sangat buruk. Qi Feng dan Permaisuri Agung Qin telah memimpin pasukan mengepung kota. Pergi, dia mengejar sampai sini untuk membuli kita. Apakah tidak ada seorang pun di pihak kita? Dokter, bagaimana ini harus dilakukan? Yang Mulia, jangan panik. Katakan pada mereka bahwa amunisi mereka terbatas. Segera akan habis. Selama kita bertahan sebentar, kita bisa menyerang balik. Saya tahu amunisi kalian hampir habis. Perintahkan pasukan mundur. HMPH, benar, amunisi saya hampir habis. Ayo, turunlah kita. Berdua beradu. Hei, Yang Mulia, mereka pasti tidak punya banyak amunisi. Kalau tidak, sudah lama mereka menembak. Lalu bagaimana sekarang? Tangkap pemimpinnya dulu. Kita kirim dulu Grandmaster untuk menangkap kaisar wanita mereka. Nanti mereka akan langsung dikalahkan. Menaklukkan musuh tanpa harus berperang. Hebat sekali. Benar-benar hebat. Pei, kau tidak hadir untuk menerima kemenangannya. Yang Mulia, berani menyerang. Kami Beiman tidak tahu diri. Kau ini siapa sebenarnya? Kau pantas bicara denganku. Suruh Yuan Huang dan Cui Weosi itu keluar. Tuan Pangeran, orang ini adalah ahli silat ringan nomor 1 di Beimang. Dia disebut Fei Ying, kaki besi yang melayang di air. Kau harus berhati-hati. Kaki besi yang melayang di air. Aku akan mematahkan kakinya. Bahkan kaki tangan pangeran pun tak mampu berbuat apa-apa. Jurus ringan tubuh orang ini sudah mencapai tingkat dewa. Hahaha, kau ingin membunuhku? Kaki besi melayang di atas air. Kau masih terlalu muda. Aduh, menarik juga. Yang Mulia, kita pasti menang. Mereka pasti tidak bisa melawan elang terbang. Hahaha, setelah mengalahkan permaisuri kaya raya, kita bisa langsung melakukan serangan balik. Yang Mulia, aku telah berlatih keras ilmu kungfu selama puluhan tahun. Hari ini akhirnya berguna. Permaisuri Agung, segera menyerahlah, agar aku tidak perlu bertindak kejam. Yang Mulia, hati-hati. Bagaimana dengan guru yang tertarik oleh mayat perak itu? Aku tidak bisa membidiknya. Tidak apa-apa. Liu telah menghancurkannya. Mengerti? Benar-benar tidak terduga. Bahkan ahli ringan tubuh terhebat dari Beimang pun tak mampu melawan senjata ajaib Tuan Pangeran. Zaman sekarang sudah begini. Terbang ke sana kemari saja, tidak lelah. King Feng, kau berjasa besar lagi. Bukankah kau bilang pasti berhasil? Yang Mulia, aku mana tahu Wei Ying selama itu sih. Tapi jangan khawatir. Mereka pasti sudah kehabisan amunisi. Kalau tidak, pasti sudah menembak. Mengapa membuang waktu? Cobalah kau. Apa? Jangan bilang kau ingin aku yang pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan memenggal kepalamu lebih dulu. Keluar. Lidahnya keluar. Tidak takut mati. Qi Feng, aku bertaruh amunisi MU sudah habis. Bukan mulutmu. Kenapa masih keras sekali? Kau percaya tidak kalau aku patahkan gigimu? Silakan. Coba patahkan satu. Kau tanya saja pada saudara-saudaraku di belakangku. Sekumpulan binatang ini benar-benar tidak punya rasa setia kawan. Ayo, Xiao Qing, Xiao Yu. Siapa yang berani maju? Kan kuhabisi. Tuan muda. Ampun. Tuan, ampun. Karena kalian semua sudah menyerah. Aku harus membunuh kalian lagi, agar aku tidak terlihat tidak bermartabat. Sedangkan kau hanya berbohong. Tidak menyangka bahkan guru negara Beimang yang terhormat pun berlutut di hadapan Tuan Muda Qin. Kau bilang jika menyerah lebih awal. Bukankah ini semua tidak akan terjadi? Apakah kamu sedang merendahkan diri? Kita semua satu kampung. Harusnya kita saling menghormati. Sekarang baru tahu kita satu kampung. Kamu kemana saja tadi? Panggil keluar rajamu. Kalau tidak, saya akan menembak. Pemuda, jangan terburu-buru. Ratu besar Qian. Saya dengan kalian dari kerajaan Qian harus segera menjalin persahabatan. Tidak perlu bertindak gegabah. Kita sama-sama rugi. Bukankah ini menguntungkan negara lain? Menurutku, lebih baik kita berdamai. Saat pasukanmu mengepung perbatasan, sepertinya kau tidak berkata seperti itu. Jangan banyak bicara. Ayo dengan kami. Baiklah. Sebagai tanda itikat baik, aku bersedia pergi. Orang-orang, siapkan tandu untukku. Siapkan tandu. Bajak laut. Apa ini yang terjadi? Kau sekarang adalah tawanan. Masih juga mau berbuat macam-macam. Bukankah kita ini sekutu? Siapa yang menjadi sekutu denganmu? Serahkan semuanya. Kalau tidak, akan kutembak mati. Aduh, tenang. Aku serahkan. Tangkap. Aduh, jangan pergi. Berjalan. Yang Mulia, ipar perempuan, kembali ke pengadilan dari tugas. Angin sejuk. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Kami benar-benar menangkap Beimang. Nyeri. Sakit sekali. Itu pasti bukan mimpi. Sudah berlalu begitu banyak hari. Tidak ada kabar baik sama sekali. Kurasa Qin Feng, Aceng sudah tewas di medan perang. Tapi itu juga belum tentu. Mungkin dia melarikan diri dengan uang dari kas negara. Lagi pula, aku mendengar dia menggelapkan banyak uang dari permaisuri dan kas negara. Jangan menuduh orang sembarangan. Jaraknya jauh. Dan wajar jika kabar belum sampai. Wajar. Kurasa ini sama sekali tidak normal. Anak itu pergi tanpa membawa satupun pasukan Yuan. Kupikir dia seharusnya melarikan diri karena takut akan hukuman. Tidak mungkin. Ayahanda, Anda datang. Kami memohon Yang Mulia Pangeran memimpin keadaan. Mohon putri segera memerintahkan penangkapan para pemberontak. Tangkap Qin Feng dan segera tulis surat penyerahan diri. Menyerah kepada Beimang. Benar, hanya jika permaisuri menikah dengan Beimang, krisis kita baru akan berakhir. Mereka ingin menuduhku, tentu saja mereka akan menemukan alasannya. Baru beberapa hari aku menunggu. Sangat
terburu-buru memanfaatkan ketidakhadiran permaisuri untuk merebut kekuasaan. HMPH, menunggu lebih lama juga tidak ada artinya, hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Aku, hamba, telah berkhianat. Wahai Putri Es, aku minta kau menyerah. Para menteri meminta pertimbangan kembali. Kah kalian benar-benar tidak memberi sedikitpun kesempatan? HMPH, karena putri tampaknya tidak dapat mengambil keputusan, maka biarlah raja yang memutuskan. Pangeran sangat dihormati dan disegani. Seharusnya memang begitu. Seharusnya memang begitu. Apakah kalian ingin memberontak? HMPH, hari ini kau tidak berhak menentukannya. Di mana Li Jun? Berani sekali. Raja Zenan, kau gila. HMPH, hari ini aku akan membersihkan pemberontakan. Aku mendukung ayahanda. Pemberontakan. Siapa brengsek yang bilang aku kabur saat pertempuran? Depan. Pertempuran di depan belum berakhir, kau malah lari kembali. Ini menambah hukumanmu. Siapa bilang pertempuran belum berakhir? Untuk apa kalian memanggil pasukan pengawal istana? Komandan Desa Iblis. Apakah kau ingin membunuh Komandan Desa Iblis? Kau benar-benar tidak berguna. Baru beberapa hari berangkat sudah kalah telak dan kembali. Bagaimana kau bisa berani kembali? Ada apa sebenarnya dengan Xiao Fang? Kok cepat sekali kembali? Benar-benar mengecewakan. Jangan dengar omongannya. Menang besar dan kembali dengan kemenangan. Hahaha, sombong sekali. Hai, kau kira 500.000 pasukan besar Beinan hanya pajangan? Atau kau pikir kita semua orang bodoh? Seperti orang bodoh sepertimu. Di tempat kami, dia paling lama hanya akan hidup 4 masa jabatan lagi. Yang mulia, anak ini berbicara sembarangan sekali. Jangan bilang kau akan melindunginya. Kami tidak hanya berhasil mengusir tentara Beimang dan merebut seluruh Beimang. Hahaha, yang mulia, Qin Feng menjadi gila. Kah kamu menjadi gila seperti dia? Beimang ditangkap hanya dalam beberapa hari. Di antara hadirin sekalian, siapa yang akan percaya? Saya percaya. Kau percaya? Percaya apa gunanya? Ini omong kosong belaka. Yang mulia, sesuai perjanjian, kau sudah kalah. Sudah saatnya untuk menyerahkan tahta. Salah, akulah yang menang. Kalian beberapa orang bersiaplah untuk pensiun. Yang mulia, Anda mengingkari janji Anda. Para pejabat istana dan banyak prajurit tidak akan menerimanya. Yang mulia, jika Baginda mengatakan menang, silakan tunjukkan buktinya. Silakan. Apakah cap kerajaan Beinan yang terukir dianggap sebagai bukti? Bagaimana yang mulia bisa memiliki cap kerajaan Beinan yang terukir dengan cap kerajaan palsu ingin menyamar? Dalam beberapa hari, menaklukkan Beimang, bahkan mendapatkan segel negara Jade Beimang. Bahkan jika dewa turun ke bumi, aku tidak mungkin bisa melakukannya. Benar. Qin Feng, istrimu, mengaku jujurlah. Kau menggunakan cap kerajaan palsu untuk mengelabui para pejabat sipil dan militer. Itu terlalu mengada-ada. Kalau tidak bisa membedakan, minggirlah. Guan Gong, periksa surat ini. Lihat apakah ini asli atau tidak. Ini asli. Ini benar-benar cap kerajaan yang megah dan berwibawa. Giok berkualitas tinggi seperti ini tidak mungkin dipalsukan. Ayahanda, benarkah ini? Ini benar-benar nyata. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Meskipun benar, pasti kau yang menggunakan cara curang untuk mendapatkannya. Langkah ini akan membuat Kaisar Beiman semakin marah dan membawa malapetaka yang lebih besar bagi Dakin. Kau ini, Qin Feng, benar-benar pembawa sial. Berapa banyak lagi bencana yang ingin kau timpakan pada Dakin? Yudisial Beiman ada di sini. Kalian masih berani berbohong dengan mata terbuka lebar? Sepertinya aku tidak perlu terlalu lunak kepada kalian. Yang mulia, hanya dengan satu cap kerajaan saja sudah bisa membuktikan bahwa kalian telah menaklukkan BMA. Benar, hamba tidak terima. Maka aku akan membuat kalian patuh. Wang tua, masuk. Qin Feng, apa maksudmu? Kau membawa 2 pengemis ke sini. Apa yang ingin kau buktikan? Qin Feng, kau benar-benar menggelikan. Kau tidak mungkin berpikir bahwa menangkap 2 pengemis bisa membuktikan bahwa kau telah menaklukkan Beimang, kan? Beraninya kaulah pengemisnya. Keluargamu semua pengemis. Siapa yang kau maksud? Kau orang tua yang menyebalkan. Kau ingin mati? Ya, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Hei, jangan gegabah. Impulsif itu setan, hahaha. Qin Feng, kau menemukan pengemis di mana? Berani bicara omong kosong. Kau malah memaksanya untuk bekerja sama dalam sandiwara ini. Yuan Huang, hei Yuan Huang, bukankah kau penguasa satu negara? Bagaimana bisa kamu sangat penakut? Apa? Pengemis tua itu adalah Kaisar Yuan. Hahaha, omong kosong. Jika dia Kaisar Yuan, kalau begitu aku adalah janda permaisuri Beibao. Anak bodoh. Jika aku tidak menangkapnya sekarang, segera perintahkan untuk membunuh. Bunuh 9 sukumu. Feng Er, ini benar-benar Kaisar Yuan. Qin Feng, kau sudah membawa kembali Kaisar Yuan? Kalau tidak, omong kosong. Orang-orang ini benar-benar buta. Bukan Kaisar Yuan? Kalian tidak mengenal siang? Kami berbohong dan berpura-pura menjadi penasihat kerajaan. Kalian pasti kenal, kan? Qin Feng, sudah cukup. Sembarangan mengambil seorang pengemis lalu kau katakan dia adalah Cui Guoshi. Buktinya paman keduaku adalah aku. Ya, bahkan aku pun tidak kau kenal lagi. Cui Guoshi benar-benar kamu. Ah, sudahlah, diam, mundur. Ini. Sungguh luar biasa. Qin Feng ternyata berhasil menangkap hidup-hidup kepala penasihat dan Kaisar Beimang. Hahaha, ini adalah prestasi gemilang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Qin telah melahirkan naga sejati, membanggakan leluhur. Hahaha, untung kali ini aku tidak bertaruh dengan Perdana Menteri. Oh, bagaimana? Kali ini kalian percaya, kan? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Apa kali ini kita benar-benar kalah? Sesuai perjanjian kalian dengan Yang Mulia, semua orang yang menentangku harus diberhentikan dan diselidiki. Baiklah, siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Tim 8. Keberatan tidak berlaku. Lanjutkan. Qin Feng, kau telah membunuh pejabat pemerintah. Sesuai perjanjian, aku kalah, tapi akan kehilangan kepalaku. Aku saja sudah tidak membunuh kalian, itu sudah termasuk sangat baik. Ikhlas menerima kekalahan. Siapa yang berani menolak? Bunuh tanpa ampun. Qin Feng, Yang Mulia, saya mendukung semua keputusanmu. Yang Mulia, jangan sampai begitu. Seperti ini, bukankah itu berarti hanya Qin Feng yang berkuasa? Apalagi mengusir kita, masih banyak menteri yang cakap di istana ini. Jika mereka diusir, negara akan kacau balau. Zhao Min Er, kau
terlalu menganggap dirimu sendiri. Ada apa dengan Yantang? Kita lihat saja siapa yang berani membuat negara kacau balau. Yang mulia, saya telah melakukan eksploitasi militer besar-besaran demi uang yang besar. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk menggulingkan raja ini. Yang mulia, Anda dapat bertanya kepada 200.000 tentara di bawah komando Anda. Lihat apakah mereka setuju. Beraninya kamu mengancamku? Ayahanda. Ayahanda tidak apa-apa kan? Siapa yang memberi kalian keberanian untuk melawan saya? Kau tanya mereka takut atau tidak? Aku takut. Aku takut apa? Aku bahkan menaklukkan Beima. Apa susahnya menaklukkan kalian? Ayah, kamu baik-baik saja. Ayah, King Feng, kamu benar-benar gila. Dia adalah Raja Zenan. Bukan hanya kerabat kerajaan. Dia masih seorang menteri yang berjasa. Aku tidak peduli siapa itu. Hanya ada yang mulia di hatiku. Siapapun yang tidak menaatinya, aku akan menidurimu sampai mati. Yang mulia, apakah Anda memaafkan King Feng membunuh orang? Sesuai undang-undang menteri, tetap harus diperlakukan seperti babi. Aku belum buta. Jelas sekali Raja Zenan yang mengancamku lebih dulu. Niat memberontak. King Feng marah dan menolak. Wajar. King Feng, jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan Yang Mulia sebagai pendukung Anda. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Kamu gila. Seseorang datang dan tangkap dia dengan cepat. Mengapa Anda ingin mempinya juga? Orang jahat akan mendapat pahala. Biarkan King Feng menangani saudari kekaisaran dan pejabat pemberontak lainnya. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar ingin membunuh semua pejabat sipil dan militer di seluruh dinasti? Jika menteri setia seperti diberitahu tentang penyelidikan ini, siapa lagi yang bisa membantu Anda memecahkan masalah Anda? Cao Gang ini bingung. Yang Mulia, Anda satu-satunya yang berbagi kekhawatiran dan memecahkan masalah. Saya akan berterima kasih jika Anda tidak menimbulkan masalah pada Yang Mulia. Saya masih ingin memaksa Yang Mulia turun tahta. Seharusnya aku dibunuh di tempat. Orang gila. Sebenarnya aku juga tidak sekejam itu. Karena Yang Mulia telah menyerahkannya kepadaku. Saya mudah diajak bicara. Ikuti saja ketentuan taruhannya dan selidiki serta atasi. Oke, Tekan Qin. Apapun yang dikatakan Feng. Yang Mulia, mohon berpikir dua kali. Saya ingin menghancurkan negara ini. Maka, mulailah dari dirimu. Zhao Feng, Zhao Ming, Liu Fengyuan, dan Liu Fude. Bawa mereka pergi. Yang mulia, hamba tidak bersalah. Yang mulia, hamba tidak bersalah. Seandainya aku tahu akan seperti ini. Mengapa sejak awal? Bagaimana Qi Feng harus menangani Wan Huang dan San Liu? Ibao, tuanku muda. Kau lihat, kita berdua bisa dibilang musuh yang kemudian menjadi teman. Kau membunuhku tidak ada gunanya. Dan Bei Mang telah kau taklukkan. Aku bisa mengikutimu, membantumu menaklukkan negara-negara lain. Aku juga bisa. Aku menaklukkan negara lain. Membutuhkan kalian untuk apa? Aku ingin kamu menusukku dari belakang. Lalu mereka semua protagonis, bukan? Hei, jangan. Tuan Qin, saya sangat berharga. Terlebih lagi, kami juga bersatu dari zaman modern. Jangan dipikir-pikir, kenapa tidak memenjarakan mereka dulu? Pembual, aku akan menyimpannya, itu masih berguna. Adapun Kaisar Yuan ini, tidak ada gunanya membunuh. Bei Mang akan melantik kaisar baru. Mari kita jaga dia dulu. Biarkan mayoritas masyarakat Bei Mang diam. Atau apakah Anda berpikir dengan hati-hati? Lakukan saja. Jatuh cinta. Hei, ayo, urusan hari ini sudah selesai. Mari kita pensiun dari pengadilan. Hei, ada hal lain yang harus kamu lakukan nanti. Ada apa? Menikah, saudara yang baik. Tidakkah kamu setuju bahwa aku akan menjatuhkanmu? Beima, maukah kamu menikah denganku? Itu memang suatu hal. Anda tidak punya lelucon. Anakku luar biasa. Sebenarnya ingin menikah dengan Yang Mulia. Hahaha. Nah, lebih baik memilih hari daripada gagal. Manfaatkan hari kemenangan ini. Mari kita bertiga. Hahaha. Ini terlalu cepat. Menurutku fondasi hubungan kami sudah sangat kokoh. Hai, Sansi. Bukankah itu Shuangxi? Masih ada ini juga. Bukankah kau yang memberikannya padaku? Rakus. Hai, perintah kaisar tidak bisa dilanggar. Di rumah dia adalah istriku. Di sini dia adalah Yang Mulia. Kau harus mendengarkan Yang Mulia. Kau tahu, baiklah, aku akan memenuhinya. Mari kita lakukan pernikahan bersama hari ini. Es dan salju sesuai keinginan Anda. Beritahu dunia. Yang Mulia, pikirkan dua kali. Apa yang salah? Anda ingin menikah juga? Wang Jin, Anda sangat menyukai Su. Anda tidak punya lelucon. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat kepada Yang Mulia. Selamat kepada Yang Mulia. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepadamu. Telah melahirkan anak laki-laki yang baik. Nantinya harap banyak membimbingku. Haha, Tuan Kuo terlalu berlebihan. Saya juga ingin meminta secangkir anggur perayaan. Termasuk saya juga. Maka amplop merah Anda tidak akan berkurang. Ini adalah pernikahan Yang Mulia. Siapa yang memiliki lebih sedikit amplop merah? Berhati-hatilah karena buku ini ada hubungannya dengan Anda. Hahaha. Sayang, suami ada di sini. Datang. Biarkan suami Anda melihat apakah dia terlihat cantik. Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu melihatku? Apakah kamu kecewa? Itu tidak benar. Lalu kamu memilihku atau pilih Suster Wang? Hanya anak-anak yang harus membuat pilihan. Anda terlalu serakah. Ini tidak serakah. Ini disebut persaudaraan. Tak tahu malu. Di mana adik perempuanmu? Telepon dia. Adik perempuanku menyesalinya. Aku khawatir rencanamu akan gagal. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Yang Mulia, keluarlah. Berhenti berteriak. Saya mendengarnya hampir sepanjang malam. Saya tidak peduli apakah Yang Mulia bisa keluar atau tidak. Jika kamu tidak keluar lagi, saya tidak akan membantu Anda menghasilkan
menggunakan banyak uang untuk membangun negeri dongeng seperti dunia masa depan. Qin Feng, Anda benar-benar dapat menggunakan banyak uang untuk membangun dunia masa depan? Untukmu, saya mencoba yang terbaik. Jadi saya bisa mengambil peta itu. Yang mana? Hanya yang itu. UPS, aku salah pilih. Ini, negara-negara yang dilingkari ini adalah negara-negara musuh saya. Jika Anda dapat membantu saya memenangkannya satu persatu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Yang mulia, Anda hanya melukis kue untuk saya. Dunia belum bersatu. Saya tidak berniat membicarakan hubungan pribadi anak-anak saya. Bahkan jika kamu mendapatkan orang-orangku, aku bahkan tidak bisa memahami hatiku. Kalau begitu aku akan memanggil orangnya dulu. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa Cui Niu dan Qin Feng telah menghilang selama beberapa bulan? Baru-baru ini, saya melihat foto Qin Feng di internet. Saya juga melihatnya. Di sisinya, ia juga memiliki sosok prajurit dengan kostum kuno. Wajah itu, temperamen buruk itu. Bagaimana mungkin seorang pecundang malang seperti Qin Feng bisa jatuh cinta pada kecantikan yang tiada taranya? UPS, saya melihat ini. Tidak sesederhana itu. Saya memeriksa informasi di internet. Keindahan dalam kostum kuno itu sangat mirip dengan yang digunakan oleh seorang permaisuri dalam sejarah. Ini terlalu keterlaluan. Qin Feng tidak dapat melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno, menculik seorang ratu dan kembali. Jadi kita bisa mencari tahu apakah kita pergi ke rumahnya dan melihatnya. Berjalan-jalanlah bersama kami. Intelijen. Qin Feng, orang ini. Catatan sejarah. Nangka nanas. Astaga, kita benar-benar telah melakukan perjalanan ke zaman dahulu kala. Lepas landas, Anda harus lepas landas. Haha, berkembang. Hei, itu tergantung kemampuan kita. Teliti saja sesuatu dan temukan itu. Maka Anda tidak bisa menyikatnya sembarangan. Ini sepertinya menjadi negara Vietnam Selatan dalam sejarah. Yang terkuat di dunia ini adalah Beima dan Dakin. Dan permaisuri pertama Qin besar adalah seorang ibu yang hebat. Permaisuri apa? Tunggu sampai kita dewasa. Semuanya sudah dirapikan. Hei, benar. Hei. Seseorang melaporkan Anda karena perilaku tidak tertib. Tidak senonoh. Tolong beri kami perjalanan.